Ya, baik. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali. Selamat sore para pendidik dan juga rekan-rekan sejawat yang hadir pada sore hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak dan Ibu, saya ucapkan di Mengasah Gergaji bersama Mentari Teachers Academy season finale 2020. Nampaknya sudah banyak sekali yang hadir di aplikasi Zoom, sekitar 150 lebih peserta, belum lagi Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan sesi sore ini melalui live streaming dari YouTube account kami ya, Bapak dan Ibu. Senang sekali Bapak dan Ibu bisa bertemu meskipun secara virtual. Ya, Bapak dan Ibu, Mengasah Gergaji ini adalah program yang diselenggarakan secara konsisten ya dan continue oleh Mentari Teachers Academy untuk memberikan wadah bagi para pelaku pendidikan, Bapak dan Ibu guru untuk bisa sama-sama sharing, belajar hal-hal baru dan menginspirasi satu sama lain. Mengasah gergaji sendiri atau yang dalam bahasa Inggris kita sering sebut sebagai sharpening the soul, ini adalah habit terakhir, habit nomor 7 dari 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Barangkali Bapak dan Ibu pernah membaca ya buku yang sangat terkenal ini dari Stephen Covey, judulnya adalah 7 Habits. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas kehadirannya sekali lagi. Dan pada sore hari ini topik yang kita sama-sama pelajari adalah tips dan trik mengajar secara kreatif, interaktif, dan sistematis secara daring. Semoga bisa bermanfaat ya. Perkenalkan sebelumnya Bapak dan Ibu, nama saya Hijri Alauddin. Saya akrab disapa Hijri, saya adalah bagian dari Mentari Group. Saya bekerja di satu divisi namanya Curriculum and Training Department, kurikulum dan pelatihan, dan senang sekali selama 1,5 jam mendatang saya akan menjadi host memandu acara sore hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 2 narasumber wanita yang luar biasa dan inspiratif, yaitu Miss Yuliana Dewi dan Miss Linda. Ini adalah 2 wanita yang super, yang saya secara pribadi mengenal beliau-beliau ini ya. Oke, untuk mengenal lebih lanjut mengenai 2 narasumber ini, Bapak dan Ibu, kami sudah menyiapkan video profil singkat mengenai Miss Yuliana Dewi dan Miss Linda Setiawan. Berikut ini adalah videonya. Yuliana is an English teacher and teacher trainer who has worked with students and teachers with diverse backgrounds and varying degrees of ability for more than 10 years. She is committed and passionate about her job, and she strives to teach, motivate, and guide her students by encouraging a positive and dynamic environment in her classroom. Currently, she works as an English trainer for Mentari Teachers Academy and Cambridge English Speaking Examiner. In her roles, she has created lesson plans and delivered training to teachers and schools across Indonesia. Her interests include designing creative, interactive, and engaging activities to spark the students' love of the learning process, with the hope that they can learn to use English more fluently and confidently. Linda holds a Bachelor of Mathematics from Pelita Harapan University, Tangerang, and a Master of Education in Curriculum and Teaching from Calvin College, Michigan, USA. Linda has experience teaching mathematics using Singaporean approach and methods for 9 years, and is focused on developing teaching mathematics for primary and secondary school. Oke, saya mau menyapa Miss Linda dan Miss Yuli. Apa kabar Miss Linda dan Miss Yuli? Sehat-sehat, Miss? Halo Hijri. Sehat-sehat ini. Hijri juga sehat kan, Miss Linda? Puji syukur kita semua sehat ya. Semoga selalu sehat. Iya, kabarnya baik. Terima kasih. Semakin awet muda sepertinya Miss Linda dan Miss Yuli.
Puji Tuhan gitu ya, Hijri ya. Iya. Miss Linda, kesibukan sekarang apa nih Miss Linda? Apa yang dilakukan atau mungkin ada beberapa hal yang dipersiapkan Miss Linda, bisa ceritakan ke kita, nanti juga bisa disusul oleh Miss Yuli ya. Ya. Boleh, dengan senang hati saya akan berbagi. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Nama saya adalah Linda Setiawan dan saat ini ada beberapa aktivitas yang saya lakukan sehubungan dengan peran saya di Mentari Teachers Academy dan juga Mentari Group secara keseluruhan. Antara lain yang pertama adalah mempersiapkan materi dalam rangka program 100 hari transformasi guru. Itu adalah salah satu program yang kami laksanakan yang juga bersifat berkelanjutan tentunya. Dan juga kegiatan lain menjadi salah satu trainer matematika untuk program Minggu Belajar Bersama Mentari Teachers Academy yang baru saja kita selesaikan bulan November ini, dan juga beberapa training, in-house training ya, dalam rangka program Teacher Development with MTA. Gimana dengan Miss Yuli nih? Kayaknya nih sama nih Miss Linda nih. Halo Bapak dan Ibu semua, senang sekali bertemu dengan semua. Tangannya dong diangkat dong, biar saya kelihatan. Nah, pada kelihatan semua, senang saya. Yeah. Nama saya Yuliana Dewi, biasa dipanggil dengan Yuli, jadi mau panggil Miss Yuli juga boleh, Miss Yuliana kepanjangan dikit gitu ya. Oke, sama kayak Miss Linda sebenarnya kegiatan saya tuh. Saya mengajar banyak untuk Mentari Teachers Academy. Salah satunya yang sedang berjalan saat ini adalah program 100 hari transformasi guru. Saya mengajar English Proficiency untuk guru matematika. Lalu yang barusan selesai adalah program Minggu Belajar Bersama Mentari Teachers Academy yang baru selesai bulan lalu di bulan November. Jadi yang sudah pernah datang ke training saya, ketemu lagi kita di sini ya. Saya juga barusan selesai dengan Teachers Development Mentari Teachers Academy in-house training ya, dengan Sekolah Pahwa dari Tangerang dan Sekolah Bukit Asem dari Sumatera Selatan. Nah, selain itu program ada lagi kayak misalnya nih yang privat ya, jadi kayak bukan privat Inggris tapi lebih ke arah kerjaan saya sampingan gitu kan. Saya juga mengajar yoga online, jadi semuanya serba online gitu Hijri. Kayaknya kita bakal sama ya Hijri ya. Kalau Hijri sendiri gimana Hijri? Iya, jadi 11-12 nih kita Miss, hampir-hampir sama, semuanya dilakukan secara online. Selain saya juga memberikan sesi pelatihan, karena saya salah satu trainer matematika dari Mentari Group. Selain itu saya juga berkoordinasi, follow up beberapa pelatihan baik secara offline maupun online. Pelatihan guru dari Mentari Books, kemudian kontak dengan beberapa publisher yang bekerja sama dengan Mentari Group, kemudian juga kontak memberikan briefing dengan beberapa trainer untuk pelatihan-pelatihan dari Mentari Books. Selain itu juga yang menarik, selama masa pandemi ini saya juga menjadi guru matematika untuk kelas 4 dan kelas 5 SD melalui program Mentari Tutor Online sih. Jadi itu yang menarik ya dari rutinitas saya selama masa pandemi. Nah, bagaimana dengan sama ya background-nya nih ya? Iya, mengajar daring. Mengajar daring, benar. Nah, selama melakukan itu semua, Miss Linda dan juga Miss Yuli, apa nih Miss yang membuat senang, apa yang bisa menarik, kemudian yang bisa diberikan kepada para guru selama proses daring itu semua? Karena kan selama ini kan kita fokusnya ke kendala terus ya. Jadi susah, nggak gampang memberikan sesi pelatihan guru. Nah, saya mau melihat di sisi positifnya nih. Kira-kira apa yang menarik dan menyenangkan selama mengajar online? Miss Yuliana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Hijri ya. Jadi saya mau sharing sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebentar ya, saya sharing screen dulu. Oke, kelihatan semuanya kan? Alright, oke. Ya, jadi selama kita mengajar online ini kan kita seperti yang Hijri bilang ya, kita tuh kok selalu fokus sama kendalanya, apa nggak ada sesuatu yang bagus gitu kan? Nah, ketika kita ngomong soal perubahan tuh nggak ada perubahan yang enak gitu kan ya? Jadi satu-satunya cara untuk making sense out of the change is to concentrate, nyebur aja ke dalamnya gitu kan, move with it, bergerak saja di dalamnya, enjoy the dance gitu, enjoy ya. Yang paling saya suka ketika saya mengajar secara online,
biasanya kita pasti bakal bertanya-tanya, yang nyenengin apa sih ngomong sama layar gitu ya, yang menarik apa sih nggak bisa bergerak lagi gitu kan. Yang paling menyenangkan adalah ini, ketika saya mengajar, melihat muka-muka murid saya kan nggak ada yang kekontrol tuh, coba lihat mukanya jadi kayak gini ya kan, pokoknya nggak ada yang bener gitu kan. Nah kalau udah nggak ada yang bener tuh berarti saya ngajarnya tuh bener gitu, apalagi kayak gini gitu ya, ketawanya lepas. Jadi melihat wajah-wajah bahagia dari murid saya ketika sedang berada di kelas online saya tuh, itu precious banget gitu loh, bikin hati tuh senang gitu ya, bikin kita tuh selalu semangat gitu. Mau dikasih apa lagi nih biar kelas ini tetap hidup gitu. Itu yang membuat saya tuh merasa selalu pengen selalu memberikan yang terbaik. Dan yang kedua nih ya, meskipun ini pandemi gitu ya, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Pertama saya ketika berubah dari pola offline ke pola online itu juga bingung kok, mau diapain ya kelas online ini bisa apa gitu kan. Tapi ternyata sejalan saya tuh menjalankan training selama 8-9 bulan ini, saya tuh banyak menemukan banyak hal baru gitu loh, banyak yang bisa diekspor dengan kegiatan-kegiatannya. Bahkan kegiatan offline pun itu tuh bisa loh dimasukin ke online gitu loh, bukan tidak mungkin gitu ya. Contohnya seperti misalnya hidden object nih. Kalau dulu waktu di offline-nya kita nggak pakai gambar gitu ya, kita mungkin nyuruh mereka mencari bendanya yang real gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Nah, kalau ini sekarang kita pakai anotasi gitu di Zoom gitu kan. Saya sebutin bendanya, kemudian mereka melingkari. Itu lumayan seru loh, karena mereka berebut untuk melingkari bendanya. Ada lagi yang bisa dilakukan tuh adalah role play. Kita masuk ke breakout room kayak gitu ya. Dan di breakout room tuh mereka nggak ngobrol sendiri. Itu ajaibnya. Mereka tuh ya memiliki perannya dan berperan seperti peran yang dikasih gitu. Jadi role play itu mungkin gitu. Kemudian cara saya menjelaskan misalnya, cara saya menjelaskan grammar karena saya guru bahasa Inggris gitu ya. Ini sebenarnya cara yang sama yang saya adaptasi ke dalam bentuk slide. Kalau dulu saya melakukannya di papan tulis, sekarang saya melakukannya pakai slide. Jadi pakai kotak-kotak, pakai table, sama persis. Lalu yang menarik lagi adalah kita tuh bisa loh ada semua permainan offline. Ini waktu itu kita main tic-tac-toe untuk mengubah kata kerja dalam bentuk simple past and past continuous. Dan ini lama sekali karena mereka berusaha berebut untuk mendapatkan poin yang paling banyak gitu ya. Dan dari situ saya tuh belajar bahwa kegiatan interaktif ini sebenarnya ya juga tidak terbatas kok. Asalkan kita itu mau melihat apa sih yang lama yang bisa kita gabungin dengan yang baru gitu kan. Jadi kayak ingat lagi proverb dari ancient Chinese yang mengatakan bahwa preserve the old but new the new. Jadi supaya kita itu juga tidak merasa kayak nggak ada pegangan gitu ya. Oh kita ada kok pegangannya, kita bisa kok berkreasi meskipun kita tuh lagi tengah di pandemi gitu. Itu yang menarik banget buat saya mengeksplorasi loh. Baik, terima kasih. Kalau Miss Linda gimana nih? Iya, kita penasaran dengan Miss Linda nih ya. Kalau Miss Linda bagaimana Miss? Pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Iya, saya juga minta izin sharing dulu ya untuk screen saya. Oke, sudah terlihat ya untuk tampilannya? Oke. Jadi mungkin kurang lebih mirip ya, ada beberapa kemiripan dengan yang barusan Miss Yuli bagikan juga. Salah satu hal yang paling mungkin memberikan kepuasan yang sangat besar untuk kita adalah pada saat kita melihat betapa peserta yang ada di dalam katakanlah sesi training kita gitu ya, juga betul-betul mau terlibat secara aktif gitu, sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu menjadi aktivitas yang benar-benar produktif buat mereka. Ini ada beberapa foto juga yang diambil oleh kami pada saat kami mengadakan sesi training secara daring. Misalnya ini aktivitas yang sebelah kanan bawah, itu ada beberapa guru ya, ini konteksnya adalah guru-guru secondary sebetulnya. Mereka juga menggunakan, saya saat itu menggunakan breakout room, kemudian mengundang guru-guru tersebut untuk bisa terlibat dalam breakout room dan melakukan suatu aktivitas dari sebuah aplikasi gitu ya. Dan ternyata guru-guru ini sangat menikmati gitu, dan ketika saya visit breakout room-nya, juga sangat enjoy gitu ya. Jadi itu memberikan kepuasan tersendiri buat saya gitu. Kalau yang aktivitas sebelah kiri atas itu untuk satu kelompok ya, secara keseluruhan kita sedang bicara tentang palindromic
iconic number nih, bisa dilihat di situ angka 2002 gitu ya. Dari depan dan belakang sama gitu tampilannya. Jadi itu juga sesuatu hal yang fakta tentang number yang menarik gitu. Dan mungkin salah satu hal a big thing that I think everyone in this Zoom meeting even ya bisa relate to adalah sebenarnya dengan satu platform yang training secara online ini membuka satu kesempatan atau pintu inklusif yang sangat luas gitu ya. Bayangkan tadi seperti dibacakan Bu Tias gitu di awal, yang hadir di sesi pada sore hari ini tersebar dari sekian banyak kota gitu, dari banyak tempat yang mungkin terkadang bisa saja terkendala oleh transportasi dan lain sebagainya ya kalau kita adakan secara fisik gitu face to face, tapi nyatanya sekarang kita bisa menyambut kehadiran Ibu dan Bapak dari banyak sekali tempat. Nah, menurut saya ini satu hal dan kesempatan unik ya yang bisa kita lakukan karena konteks kita justru daring gitu. Jadi mungkin itu dulu ya dari saya ya, bisa kembali lagi ke Mas Hijri atau Pak Hijri ya. Jadi selama pandemi ini Miss Linda dan Miss Yuli banyak sekali ya hal-hal yang menarik dan menyenangkan, challenging yet interesting journey ya. Salah satu perjalanan yang menarik, banyak sekali hal-hal yang menarik, menyenangkan yang mungkin kita tidak bisa temukan nih di sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita patut juga bersyukur. Oke, kemudian saya melihat bahwa Miss Linda dan Miss Yuli ini kan memang sudah banyak sekali sesi-sesi yang diberikan begitu ya. Pasti dong ya ada kiat-kiat atau strategi dalam mengajar online karena memang to be honest, mengajar jarak jauh, mengajar online kan itu bukan sesuatu yang mudah. Mengajar aja susah, apalagi jarak jauh dan online. Ya, jadi kalau usahanya biasanya 100%, mungkin sekarang 200, 300, 400% gitu ya. Ya, mungkin bisa nih dibagi dalam kesempatan ini, Miss Linda, kira-kira bagaimana kita sebagai guru membuat pelajaran itu tetap menyenangkan, tetap interaktif, dan tentunya bagaimana kita bisa menjadi guru kreatif ya selama mengajar online itu. Silakan Miss Linda. Oke, baik. Saya kembali lagi ya ke layar saya. Jadi dengan senang hati saya akan share dengan rekan-rekan guru sekalian di sini. Ini misalnya saya mulai dulu dengan beberapa tips ya. Jadi tips yang pertama, misalnya adalah dengan multimedia. Jadi tips pertama yang bisa saya bagikan, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kalau kita mengajar dalam konteks tatap muka ya, Ibu dan Bapak, di mana kita juga mau melibatkan panca indera siswa kita. Jadi siswa itu nggak hanya sekedar mendengar aja suara dari gurunya, tapi kadang-kadang mungkin juga bisa kita tampilkan video yang berkualitas yang mendukung pembelajaran hari itu. Jadi siswanya bisa sambil lihat, sambil dengar, ada visual yang menarik, ada animasi. Terkadang juga melibatkan permainan yang edukatif ya. Kalau untuk matematika itu kan kita misalkan mau melatih konsep-konsep dasar. Bagaimana ya caranya? Apakah terus saja kita pakai soal latihan drilling kan jenuh gitu ya. Jadi terkadang kita pakai permainan yang lebih edukatif, yang mungkin juga ada videonya sedikit, ada audionya, itu sedikit lebih menarik tentunya ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai, situs-situs pembelajaran yang sesuai gitu untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Tips yang kedua yang dapat saya bagikan misalnya adalah ragam cara ya. Ini secara khusus memang konteksnya daring. Ketika itu saya berpikir sebetulnya poinnya adalah bagaimana kita bisa tetap membawakan suatu sesi itu yang interaktif dan tidak hanya satu arah. Maksudnya dalam arti hanya dari saya kepada peserta gitu kan. Tapi saya juga ingin sekali mendengar masukan dari peserta, pendapat, pemikiran, ide. Nah, jadi kalau bagi saya salah satu tipsnya itu adalah saya mencoba untuk mencari apa saja nih platform yang memungkinkan saya mendapat masukan-masukan itu. Nah, saya tampilkan tadi beberapa contohnya. Nanti kalau kita ada kesempatan mungkin juga bisa kita coba. Dan yang terakhir,
ini salah satu value atau nilai yang kita hidupi ya di Mentari Groups adalah berani, mau, dan sanggup. Jadi aplikasinya dalam konteks pengajaran online, tadi juga sempat disebut sebenarnya oleh Miss Yuli sedikit mengenai kita explore gitu ya, kita sudah nyebur gitu kan dalam konteks online. Jadi ayo kita anggap pengalaman ini sebagai pengalaman eksplorasi, kita bisa bermain gitu ya di sebuah playground yang sangat besar, yaitu dunia digital. Gitu. Nah, dalam bermain itu kan kadang-kadang seperti anak-anak di playground juga, kalau ibu dan bapak ada yang pernah tugas supervisi gitu ya, pada saat recess time atau apa, ada kalanya mungkin seorang anak mencoba permainan baru terus dia jatuh gitu kan, tapi dia bangun lagi. Jadi saya kira ini analogi yang menolong pada saat kita mencoba katakanlah alat-alat digital ya, sesuatu yang mungkin belum terlalu familiar dengan kita. Ada kalanya kita nggak sepenuhnya, nggak langsung sempurna gitu istilahnya. Tapi kita tetap berani, mau, sanggup untuk eksplorasi. Saya kira itu dulu dari saya. Bisa ke Miss Yuli mungkin. Silakan Miss Yuli. Oke, thank you Miss Linda. Jadi saya tuh mau melengkapi apa yang tadi tips-tips dari Miss Linda gitu ya. Right, habis itu nanti kita akan praktekin bareng-bareng ya Miss Linda ya. Cuman yang Miss Linda adalah seorang trainer matematika. Saya adalah seorang trainer bahasa Inggris. Jadi otomatis kita akan memiliki approach yang berbeda untuk pengajaran online, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin apa yang aplikatif di kelas saya belum tentu aplikatif di kelas matematika dan sebaliknya. Tetapi mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di kedua subjek ini atau di subjek yang lain juga. Nah, yang akan saya sharing setelah ini adalah pengalaman pribadi saya yang selama ini saya selalu lakukan ya apabila saya tuh ingin apabila saya sedang membuat sebuah lesson plan gitu. Jadi pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan creativity itu apa sih gitu ya? Creativity itu tidak sama dengan kegiatan yang rumit, sulit dan panjang. Itu yang perlu kita garis bawahin ya. Jadi jangan yang rumit, jangan yang sulit. Bayangin kalau kita ngajar ke anak TK dan anak SD, kemudian kegiatannya rumit banget gitu ya. Yang ada tuh mereka tuh stres gitu. Jadi kegiatan kreatif ini harusnya pendek, mudah dipahami, tapi menarik. Itu yang akan menjadi challenge bagi kita semua sebenarnya. Jadi kreativitas itu sama yang seperti Miss Linda umpamakan dengan bermain di taman bermain ya. Kita akan experimenting, kita akan taking risk. Mungkin kita akan breaking rules, mungkin kita akan membuat kesalahan, tapi kita akan tetap having fun dan kita akan tetap memiliki pelajaran yang meaningful. Jadi bukan cuma sekedar game yang nggak ada artinya. Kalau yang itu janganlah gitu kan. Waktu kita cuma sedikit di online ini. Jadi kalau kita memang mau mengadakan sebuah permainan, pastikan permainan itu berarti gitu ya dan efektif. Nah, untuk membangun sebuah mental yang kreatif sehingga kita bisa membuat suatu aktivitas yang interaktif. Yang pertama Bapak dan Ibu, belajar gitu ya. Belajarnya dari mana? Just look all around you. Kangen kan dengan suara itu ya kan? Kita semua pada kangen ya. Sudah 8 bulan kita nggak dengar suara ini ya. Jadi belajar gitu ya. Kita bisa melihat dari kegiatan anak-anak di rumah gitu. Waktu mereka itu sedang sekolah Zoom sama gurunya. Saya memperhatikan keponakan saya, atau saya memperhatikan waktu mengobservasi waktu teman-teman mengajar, atau kita itu mencari dari internet gitu ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi siswa. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap kenali siswa. Siswa itu sumber inspirasi kegiatan loh. Jadi saya tuh selalu berusaha mencari tahu nih, siswa saya ini grup ini suka apa? Kalau grup ini sukanya drakor gitu ya, pasti di kelas itu akan keluar si Lisa Blackpink, akan keluar si Hyun Bin, akan keluar si Yoon Senri dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau mereka misalnya nggak suka yang seleb, mereka lebih suka yang inspirational figures misalnya, yang keluar nanti bakal Michelle Obama, yang keluar nanti bakalan Oprah Winfrey seperti itu ya. Jadi kita harus tahu mereka ini sukanya apa, sukanya makan ya udah nanti topiknya bakal banyak tentang makanan gitu. Nah seperti yang saya bilang ya, kegiatannya harus pendek, mudah tapi menarik. Pendek dan mudah tuh gampang tuh, kita kasih worksheet aja, pendek mudah kan, cuman nggak menarik ya nggak.
Ya, itu boleh sebagai boleh sebagai fillers, boleh sebagai salah satu variasi kegiatan, tetapi bukan kegiatan yang utama. Ingat waktu kita tuh pendek sekali di online, ya. Kemudian ini juga preserve the old but new the new. Jadi jangan lupakan yang lama karena sekarang kita di dalam kondisi baru, gabungin gitu. Biar nanti ketika kita bergerak ke sekolah yang offline lagi, kita tuh nggak kagok lagi gitu kan. Waktu pertama kita pindah ke sekolah offline nih, kita semua kagok kok. Saya juga gitu ya, takut banget ngomong sama screen gitu kan. Kalau sekarang kebiasaan ngomong depan screen gitu. Kemudian jangan lupa visual yang menarik. Ini nih penting soalnya kita perlu memanjakan mata ya. Bayangin kayak misalnya mereka tuh harus belajar dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 2 siang. Cuman dicekokin dengan tulisan gitu. Siapa sih yang mau nonton tulisan doang? Nggak ada gitu ya. Bahkan adult sekalipun tuh nggak suka gitu loh. Jadi visual itu buat saya tuh penting untuk engage the students. Pakai gambar. Kalau nggak bisa pakai infographic, ini namanya infographic. Pakai gambar kalau nggak bisa. Gitu. Itu banyak sekali sumbernya yang bisa diambil dari internet. Jangan lupa dengan dinamika kelas. Ya. Jadi kalau mereka sudah bergerak, bikin mereka diam. Kalau mereka udah nulis, bikin mereka berbicara. Kalau udah mereka ngebaca, bikin mereka listening. Jadi kegiatannya akan ada banyak. Sekarang saya mau explore kata-kata nih. Minggu depannya saya mau explore si reading-nya. Minggu depannya lagi saya mau explore ke writing-nya. Kayak gitu. Jadi ragam kegiatannya, stok kegiatan tuh banyak gitu sebenarnya. Ya. Saya ngajar satu sesi itu 2 jam. Jadi bayangin berapa banyak aktivitas yang saya harus persiapkan. Gitu kan. Dinamikanya juga akan banyak sekali. Lalu refleksi diri. Gitu ya. Jika saya mengikuti sebuah training online, apa yang saya sukai dan tidak saya sukai dari training itu. Kalau saya nggak suka, ya jangan dilakukan di kelas online. Itu pasti muridnya nggak suka. Gitu kan? Tapi kalau saya suka, oke lah saya coba. Kita lihat reaksi murid itu bagaimana. Jadi, mengapa kok kita tuh perlu memperhatikan siswa meskipun sedang online? Karena kita mau juga merefleksikan, ini kegiatan jalan apa enggak ya? Kira-kira murid saya bisa paham atau tidak, itu juga refleksi diri. Dari situ kita bisa berangkat bahwa kegiatan yang A ini tidak cocok nih kayaknya dengan murid ini, kayaknya lebih cocok dengan yang ini gitu. Lalu yang terakhir nih ya, jangan pernah lupa, memang kita ada di era teknologi, kita tuh ada di era online. Tetapi yang perlu diingat, kita sebagai guru itu aktornya gitu, pemeran utamanya. Teknologi, semua aplikasi online itu pemeran pembantu dan peran jangan dibalik gitu ya. Jadi jangan pernah kita mau bilang kita nggak bisa kreatif nih soalnya kita tuh gaptek gitu kan. Ada loh guru yang mengajar tuh nggak pakai online application lain selain Zoom dan kelasnya tuh berjalan dengan baik gitu loh. Saya juga nggak terlalu banyak memakai aplikasi online di kelas saya lebih banyak memanfaatkan Zoom, kegiatannya yang lebih interaktif, karena ada kendala masalah koneksi internet. Itu yang harus kita ingatkan. Ya kalau misalnya kita tuh internet connection-nya bagus terus ya. Pernah satu kali saya ngajar dengan sekolah Bukit Asam, 15 orang. Dalam 30 menit tiba-tiba semua hilang, tinggal 2 ekor gitu kan. Loh yang lain kemana? Ternyata towernya Telkomsel di kota itu ambruk, coba bayangin. Ya kan? Jadi hal-hal semacam itu mengapa kok saya akhirnya nggak terlalu yang memakai online application, kecuali memang saya perlu, mereka mau mengerjakan soal yang lebih banyak gitu, saya mau drilling lebih banyak, baru saya memakai online application. Atau mungkin sudah saatnya mereka diberikan interaksi dengan aplikasi, bukan interaksi dengan sesama teman, baru saya akan memberikan. Begitu. Jadi 8 poin ini yang selalu saya lakukan selama 8 bulan terakhir. Apabila ada hal-hal yang aplikatif menurut Bapak dan Ibu bisa lakukan, silakan diambil. Tetapi kalau misalnya nih, kayaknya repot kalau aku bikin visual yang menarik, nggak usah deh, juga nggak apa-apa. Jadi ketika kita dalam training seperti ini ya, kita tuh harus bisa belajar kayak mengambil apa yang baik, membuang apa yang kurang pas, menambahkan apa yang unik dari diri Anda sendiri, sehingga kelas Anda tuh akan menjadi signature Anda. Jadi kalau masuk kelasnya Hijri misalnya, ini kelasnya pasti begini. Kalau masuk kelasnya Miss Linda, ini ciri khasnya pasti begini. Jadi
masing-masing memiliki ciri khasnya. Begitu. Ya, setuju Gitu, sekali Miss Hijri. Yuli. Kita sebagai guru punya signature-nya ya, dan kita perlu Benar. tahu kelebihan kita. Jadi fokusnya nggak hanya kekurangan, tapi juga kelebihan untuk bisa Benar. engage siswa dengan lebih baik. Saya setuju dengan 8 poin yang sudah diberikan oleh Miss Juliana, sangat aplikatif dan bisa dijalankan. Miss Juliana, ada contoh nggak Miss untuk kita semua? Mungkin Yuli bisa demonstrasi begitu sehingga para peserta bisa mendapatkan gambaran ilustrasi pembelajaran lebih jelas begitu, Miss Yuli. Baik. Nah, ini nanti ilustrasinya akan berupa kegiatan yang semua memakai Zoom. Nanti semua kegiatan yang memakai aplikasi, Miss Linda akan memberikan contohnya ya. Kalau bahasa Inggris kan sama, tetap bisa memakai Mentimeter, tetap bisa memakai Poll Everywhere dan sebagainya gitu ya. Itu nanti biar Miss Linda juga yang akan memperagakan. Jadi saya akan memperagakan kegiatan yang memakai Zoom. Cuman nih saya butuh bantuan nih Hijri sama Tias. Saya butuh volunteer nih. Siapa yang mau jadi volunteer jadi murid saya? Kayaknya semua Miss berebut. Mau berpartisipasi nampaknya. Baik. Jadi kalau mau jadi murid saya tolong di-unmute ya. Baik. Silakan ya Bapak dan Ibu. Oke, coba nih mau ngetes dulu nih. Halo semuanya, hello everyone, are you there? Halo. Halo, Miss. Halo. Saya sore ini ya. Oke. Kegiatan yang akan saya lakukan ini sebentar lagi akan bisa diaplikasikan di level preschool sampai primary, mungkin sampai orang dewasa juga bisa sebenarnya. Karena ini melatih fokus, melatih categorizing vocabulary, atau nanti kalau untuk pelajaran sains itu bisa untuk mengkategorikan benda, living and unliving things, misalnya kayak gitu ya. Oke. So everybody ready? Ready, Miss. Ready ya? Okay. Ready. Now, good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. Ready. Okay, how are you today, everyone? Good afternoon, I'm fine, and you? Nice. Okay. Now let's see. Miss Yuli has a lot of fruit. So who likes the fruit? Me. I like it. Penny, what do you like, Penny? Me? Yeah. I like grapes. Oh, you like grapes. Okay. So we're gonna play Like rujak. a little bit activity. Oh, I like okay. Very mango. good. Kita sekarang mau main sesuatu ya. We are going to play silly crab. Okay. Now you see the fruit. You have I to like read banana, this. Miss. Kenapa? Bagus, I like banana. You like banana. Okay. Yeah. So you see banana, you see strawberry, you see apple, but later you're gonna see this. What is it? Crab. Jadi nanti kalau lihat kartu kepiting, kita akan Crabs. Oh no, silly crab. Can you do that? Okay. Okay, kita coba ya. What will you say if you see the crab picture? Oh no, silly crab. Okay. Jadi ya, Miss Yuli will show you the picture. You say the name of the fruit. If you see the crab, oh no, silly crab. Good. Okay. Ready? Ready. Okay. Yeah, ready. What is it? Strawberries. Berry. Orange. Silly crab. Okay. Banana. Silly crab. Mango. Orange. Apple. No, silly crab. Oh, very good everyone. Okay. Jadi ini kegiatan yang bisa dilakukan sampai adult sih bisa gitu ya, tergantung vocabulary-nya, ya kan? And you do it just in front of Zoom. If you do not, kalau misalnya aku nggak bisa nih memakai memakai PowerPoint, ya udah bikin aja kartunya gitu kan, tinggal dipindah-pindah aja begini ya. Jadi ini yang saya namakan sebagai preserving the old but new the new. Modal. Right.
Lagi ya, kita coba sekarang. Ini juga bisa dilakukan untuk level preschool sampai primary ya. So we are going to do adverb in action, okay? Right, so we are going to do everyday activities. You follow me, yes? Good? Yes. First one, brush teeth. Giginya semua brush teeth. Very good. Eat. Orange. Very good. And walk. Jalan. Walk to school. Go to school. Stand up and walk. Okay, very good. Right. But now, sekarang Miss Yuli mau melakukan kegiatan ini dengan cara yang berbeda. Brush your teeth slowly. Can you do it, everyone? Brush your teeth. Yes. Yes. Very good. Brush your teeth Brush teeth slowly. fast, everybody. Okay, very good. Now we're gonna eat, okay? Eat slowly. Eat slowly. Eat fast. Very good. Right. Okay. Now walk. Walk slowly. Slowly. Udah nggak denger apa? Slowly. Very good, everybody. Tanya dulu. Telepon. Lihat ya. Dia ngejar-ngejar lagi lah. Kegiatan bagus untuk apa namanya sebagai salah satu. Bisa juga sebagai warmer di depan sebelum kita memulai. Seru kan? Meskipun nggak pakai aplikasi yang lain, tetapi karena anak-anak tuh kan suka bergerak tuh. Kalau mereka kelebihan energi, habisin dulu energinya gitu ya. So that's kind of like the activities that you can do with the primary students, kindergarten, and preschool. Now we're gonna move into, this is one sample that can be done with primary up to adult. Kalau yang ini primary sampai adult. Now you see the icon over here. So this is the chat icon, okay? So you are going to guess the picture. Right. So you are going to guess the picture. Okay. But you have to fill in the chat, ya. Jadi semua kegiatannya nanti adalah activities at home and at work, okay? And then I'm going to show you a puzzle, and then you're gonna guess which picture I am showing you, gitu ya. So, but first, I'm going to show you the activities at home and at work. At home, we pay the bills, kita bayar tagihan, ya. And then we make coffee at home and at the office, at work. And we set the table, gitu ya. And then we send emails, right? And then we give presentation. And we take out the trash, semua kegiatannya. Now, Miss Yuli will give you a puzzle, okay? You have to guess what picture it is, because you just see only a little part of the picture. Jadi nanti kalian cuma melihat satu bagian gambarnya, satu bagian kecil aja. Coba ditebak ya, gambarnya ini gambar yang mana gitu ya. Nanti jawabannya tolong dikirim lewat chat box, oke? Okay? Jadi sekarang nggak ngomong, Miss Yuli mau lihat ini bisa menulis apa enggak gitu ya. Ready everyone? Siap ya? Oke. Okay. Now the first picture. Kira-kira nih gambar apa nih? Kegiatan yang mana? Can you guess it? Bisa tebak? Diketik saja jawabannya. Take the garbage out. Okay, so take out the trash. Oh, not pick up the trash, Miss Nettie. Okay, go jogging. No, Miss Jerry, we don't go jogging. So take a garbage, take out the trash. Nah, good job everyone. Okay, take out the trash. Okay, one more ya, satu lagi. Now, what about this one? Oops. Okay. Now, what about this one? Ini kira-kira ngapain nih? So, what is the activity? What do you think? Typing, send email, very good, Mrs. Santi, very good, Miss Penny. Doing the assignment, perhaps, yeah, giving presentation, no, sending email or send emails. Very good, everyone, okay. Right,
pintar-pintar semua nih, pasti minum tolak angin semua, ya kan? Oke. Right, so that's good, Miss Aprilina. Okay. Right. Jadi itu ragam kegiatan, contoh kegiatan gitu kan yang bisa kita lakukan melalui Zoom tanpa melibatkan online aplikasi yang lain gitu. Bisa menarik kan? Bisa interaktif juga kan gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, guru itu adalah aktor utamanya, bukan teknologinya gitu. Jadi idenya tuh berasal dari kita, teknologinya yang ngikut. Kita mau pakai teknologi yang mana gitu ya. Right? Nah, saya kembali lagi kepada Hijri supaya Miss Yuli nanti bisa praktekin yang lain. Oke, Miss Yuli sangat inspiratif dan idenya sangat sederhana tapi bermakna ya, Miss Yuli ya. Thank you so much, Miss Yuli, for the example. Intinya begitu. Iya, dan saya juga sangat setuju dengan Miss Yuli bahwa guru adalah pemeran utamanya ya, teknologi seakan susah ya menggantikan guru ya, jadi hanya support teachers aja dalam konteks pembelajaran. Baik, saya mungkin bisa ke Miss Linda kalau tadi dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang Miss Linda mungkin bisa berikan contoh kepada kita semua bagaimana mengajar matematika ya Miss ya. Iya, betul sekali. Saya juga menikmati loh tadi, saya ikutan juga yang silly crab, Miss Yuli. Oke, jadi memang betul ya, saya juga setuju sekali bahwa sebagai guru kita tetap aktor utamanya Ibu dan Bapak, kita yang membuat decision, membuat keputusan setiap hari apa yang akan kita lakukan dengan teknologi itu gitu ya. Nah, saya akan memberi beberapa contoh. Kalau yang sudah pernah ikut di sesi saya, nah mungkin salah satu signature atau ciri khas ya di dalam kelas matematika itu peragaan. Ini juga sebenarnya berangkat dari pertanyaan atau tantangan yang beberapa kali ditanyakan sesama rekan guru dan oleh saya secara pribadi. Karena guru math itu nggak bisa kalau nggak nulis dan nggak bisa kalau nggak menunjukkan sesuatu gitu ya. Ada begitu banyak hal yang kita tuh memang harus peragaan langsung. Mungkin agak sedikit mirip juga dengan bidang studi sains misalnya. Memang bagaimana nih kita bisa mencari cara untuk menaklukkan tantangan yang satu ini pada saat kita berada di dalam konteks mengajar secara daring. Jadi beberapa aktivitas yang akan saya beri contoh. Yang pertama ini adalah bagaimana saya akan memberikan peragaan secara langsung dan konteks dari aktivitas ini adalah pelajaran kelas 4 SD. Kalau mengikuti dari buku My Pulse, ini adalah mengenai membuat symmetric figures and patterns. Jadi bagaimana kita bisa menggambar dan juga nantinya menggunting gitu ya. Pola-pola yang simetris. Tentu sebelumnya asumsinya sudah diperkenalkan dulu ya. Apa sih yang simetris itu? Simetris itu berarti kalau misalnya di dalam gambar ini ya ada bentuk seperti orang-orangan. Pada saat kita lipat, maka dua sisi dari orang-orangan ini akan fit exactly, akan saling berimpit gitu. Nah, sebelum langkah lebih jauh, saya akan langsung saja peragakan ya supaya jelas Ibu dan Bapak. Nah, mungkin saya bisa minta tolong kepada operator untuk menunjukkan area kamera kedua saya, supaya peragaan kita bisa disaksikan dengan nyaman oleh semua Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada kamera kedua ya, jadi tepat di sebelah kanan layar Ibu dan Bapak bisa dilihat ada cam 2. Ini sebenarnya adalah kamera handphone saya aja gitu. Jadi pakai handphone sendiri yang kemudian ditaruh pada sebuah flexible arm ya namanya, supaya bisa menampilkan apa yang ada di bawah kamera tersebut. Dan kemudian saya masuk ke pertemuan Zoom ini dengan akun dari handphone saya. Jadi kurang lebih seperti itu teknisnya. Nah, di sini yang ditampilkan sama ya seperti tadi yang sudah ada di PowerPoint. Jadi kalau Ibu Bapak mau lakukan aktivitas yang mirip, berikan dulu instruksinya biasanya, kemudian baru masuk ke peragaan. Okay, students, so here I have a paper that I have folded in half. Okay, and I have already drawn something on the paper. Now let's see if I can create a symmetric figure from this pattern gitu. Kemudian ya sudah saya bisa gunting. Asumsinya karena udah kelas 4 sudah tahu ya. Sudah tahu bagaimana untuk menggunakan guntingnya mereka gitu. Jadi saya langsung saja gunting. Kalau yang mau ikut serta juga bikin bentuk-bentuk simetris boleh. Sebenarnya pelajaran symmetric figure ini adalah sesuatu yang cukup menyegarkan ya. Dalam arti begini, seringkali kan matematika itu kebanyakannya memang kan pengenalan bilangan, pengenalan pecahan dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk di geometri ini juga satu aktivitas yang cukup menyegarkan, khususnya untuk siswa-siswi kita yang lebih visual biasanya. So this is the area where they can shine the most, usually because they feel like ini sesuatu yang berbeda gitu ya, bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang hanya berkutat di angka-angka. Oh, there you go. We have our little friend over there ya. Jadi ada yang bentuknya merah, orang-orangan. Tadi konsepnya cukup sederhana. Apa nih sebutan untuk garis yang di tengah? Mungkin gitu kan. What do we call the line that is halfway through our figure? What is the name of that? Oh, okay, that's the line of symmetry. Kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, sumbu simetri seperti itu ya. Nah, tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dikit ya sama Miss Yuli. Kalau aktivitas di bawah kamera ini berguna sekali kalau untuk TK juga ya Miss Yuli ya. Benar. Karena keponakan saya kalau lagi sekolah Zoom tuh gurunya pakai 2 kamera. Ya, karena apalagi kalau di TK saya bayangkan kan ada banyak juga aktivitas yang misalnya untuk mendukung fine motor skill ya. Jadi misalnya menggambar, mewarnai, tracing letters ya. Jadi misalnya mencoba menulis angka 6 tuh gimana gitu ya. Betul Miss Linda. Jadi saya bayangkan memang sangat berguna sekali untuk bisa mencoba untuk setting kamera kedua, saya kira ya. Benar. Nah, ini sebagai contoh berikutnya saja Ibu dan Bapak, supaya ada contoh lain gitu ya. Itu kan pertama tentang simetri. Ini yang kedua adalah mengenai misalnya pengenalan bentuk-bentuk 3 dimensi ya. Saya kira ini biasanya juga di kelas 4 mungkin sudah diperkenalkan secara lebih lanjut. Ini misalnya bentuk apa gitu kan. Oh, bentuk silinder. Kita perkenalkan ini namanya silinder. Apa sih yang menjadikan silinder itu silinder? Oh, oke, ada berapa flat faces, ada berapa sisi yang flat gitu ya. Yaitu ada 2, di sebelah atas bentuknya apa? Lingkaran. Sebelah bawah juga bentuknya lingkaran begitu. Nah, ini kan memang bentuknya solid yang dalam bentuk kayu gitu ya, yang sudah dibuat gitu. Gimana nih kalau nggak ada? Nah, seringnya kan begitu kan. Gimana kalau kita nggak punya satu set gitu, sementara pelajarannya udah besok. Nah, sebetulnya kita bisa aja lihat-lihat itu sekeliling rumah, khususnya kalau bentuknya silinder saya kira ya, bentuk tabung gitu. Ini contoh aja ya Ibu dan Bapak ya. Ini kan kaleng bekas makanan gitu. Bentuknya kan sama aja gitu. Ada beberapa aktivitas sih yang pernah saya lakukan. Mungkin juga kalau sudah pernah ada yang ikut sesi saya mengenai geometri ya, salah satu aktivitas yang sederhana itu bisa saja di bawahnya kaleng ini. Jadi misalnya saya taruh sebuah kertas gitu ya, kertas polos, kemudian tracing. Ya, jadi tracing itu kan berarti coba kita ikuti gitu bentukan dari alas dari tabung ini. Dapat bentuk apa? Oh, dapat bentuknya lingkaran gitu. Jadi sesuatu yang sangat-sangat langsung sifatnya, hands on ya. Langsung diperagakan, langsung dilakukan, langsung melibatkan siswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya kan kembali ke layar saya karena saya juga punya beberapa hal lain yang akan saya bagikan. Itu tadi kan memang sifatnya geometris ya, sangat hands on. Ini tadi aktivitasnya sudah saya peragakan juga sedikit. Nah, mungkin saya beri informasi tambahan karena kebetulan ada di sini. Kalau aktivitas ini mau dibuat sedikit lebih interaktif, salah satu idenya misalnya adalah saya bisa saja tidak menunjukkan dulu bendanya, kemudian saya akan memberitahu beberapa petunjuk. Jadi, oke, saya memegang sebuah benda. Permukaan bagian atas dan bawahnya ini lingkaran, ada 2 nih. Benda apa? Bisa tebak nggak? Nah, setelah itu baru ditunjukkan. Jadi seperti menebak satu benda misterius gitu. Tapi ciri-cirinya tentu ciri-ciri geometris yang kita berikan. Oke, nah itu biasanya konteks kelas 3. Nah sekarang saya juga nggak mau ketinggalan nih sama Miss Yuli, pengen juga nih interaksi dengan Ibu dan Bapak sekalian ya yang ada di sini. Interaksinya cukup sederhana. Yang bisa Bapak Ibu siapkan adalah secari kertas dan mungkin pen ya, ballpoint atau markers. Kalau tim kami mau ikutan juga silakan ya, boleh aja. Nah, syaratnya cuma 1, pastikan bahwa Ibu dan Bapak itu bisa menunjukkan nantinya kertas yang Ibu Bapak akan tuliskan tersebut di depan kamera ya. Jadi ditunjukkan di depan kamera, saat ini ketutupan ya. Misalnya ini kertas putihnya, nanti bisa ditunjukkan. Jadi kita kan bermain sedikit. Ya, ini permainan yang tujuannya adalah untuk mengasah keterampilan dasar matematika, yakni mengurangkan 2 bilangan. Jadi very simple, kelas 1 SD. Nah, nanti yang akan terjadi adalah saya sebagai guru akan memutarkan this spinning wheel gitu ya. Jadi ada roda yang sudah diisi dengan angka dari 1 sampai 20. Nah, roda pertama dari 11 sampai 20. Roda yang kedua dari 1 sampai 10. Nanti saya akan putarkan roda yang pertama, dan dia akan berhenti di 1 angka. Jadi kayak kalau door prize itu ya, kalau ada kuis, door prize gitu kan, wah berhenti di mana gitu. Nanti ketika dia sudah berhenti, saya beri contoh ya, ini contoh dulu, sabar. Kalau ada yang sudah mau coba, sabar dulu ya. Nah,
Misalnya ini berhenti ya, angkanya kan 19. Silakan ditulis di kertasnya. Cukup besar supaya nanti bisa terlihat oleh kita semua, teman-teman di kelas ini ya, 19 gitu. Nah, kemudian nanti saya akan lakukan hal yang sama dengan roda berputar yang kedua. Nah, di sini tentu angkanya lebih kecil. Memang sudah saya pilih seperti itu supaya mempermudah. Nanti yang akan Ibu Bapak lakukan, tulis juga angkanya berapa, lalu nanti dikurangkan. Jadi angka yang pertama, yang lebih besar, dikurangkan dengan angka yang lebih kecil. Hasilnya berapa? Cukup begitu saja, kemudian nanti bisa diangkat kertasnya di kamera, supaya kita semua bisa lihat dan nanti tim kami akan bantu untuk spotlight ya. Siap? If you're ready, you can just probably put your thumbs up, so we can all see you. Wah, Pak Hijri udah siap nih kayaknya mau ikutan. Kemudian kita nih sambil kertas. Oh, siap-siap. Boleh, Miss Yuli. Nanti kita akan kasih spotlight-nya juga bisa bergantian ya. Kita coba mungkin sekitar 2 kali gitu, supaya kita bisa menunjukkan beberapa hasilnya. Oke, saya akan mulai ya. Ready, set, and here it goes. Ya, sudah dapat angka yang pertama? Silakan. Dan ini angka yang kedua. Oke, saya stop dulu ya, saya mau lihat. Ada yang sudah dapat hasilnya angka pertama dikurangkan dengan angka yang kedua. Ibu Komalasari udah dapat angkanya. Ibu Rizky juga 13 kurangi 8. Pak Hijri dapat, silakan dicari selisihnya ya. Coba kita lihat, sudah ada yang menemukan belum selisihnya? Ada juga yang mengetik lewat chat box ya, dapat hasilnya 5. Very good. You're doing a great job. 13 kurang 8 sama dengan 5. Terima kasih Bu Yulita sudah menunjukkan hasil karyanya juga ya. Kita coba sekali lagi ya, supaya nggak penasaran gitu yang belum kebagian. Jadi ini sangat bagus untuk checking for understanding in a different way. Terkadang kita aja juga orang dewasa kan juga, semua orang saya kira ya selalu butuh penyegaran. Nah ini salah satu hal penyegaran yang bisa kita lakukan di kelas matematika. Ready? Bisa coba lagi ya, udah ngerti sekarang semua rules-nya. Oke, 3, 2, 1, here it goes. Oke, kita sudah dapat angka yang pertama. Dan ini adalah angka yang kedua. Kelihatan ya? Sudah. Coba kita lihat berapakah selisih dari kedua angka yang dimaksud. Wah, banyak nih. Ibu Komalasari dapat nih 15 kurang 2 sama dengan 13. Wah, dan chat box-nya sudah meluap ya dengan jawaban-jawaban, dengan antusiasme ya dari kita semua. Very good. Thank you so much. Ibu Ayu juga sudah dapat ya hasilnya. Nah, jadi mungkin tadi kalau menyambung sedikit ya, Miss Yuli mengatakan tentang preserving the old but also knowing the new. Nah, ini mungkin adalah saya kira salah satu hal yang kombinasi ya, karena kertas dan pensil itu sesuatu yang saya kira lumrah sekali ya, apalagi kalau di klasmen ya. Kalau dulu waktu kita lagi tidak online ya, konteksnya face to face, saya itu senang sekali kalau murid-murid itu punya papan tulis kecil gitu, atau bisa juga kertas A4. And then I give them a question. Ini juga mungkin sekalian menjawab salah satu pertanyaan ya, gimana kalau topiknya abstrak. Biasanya di awal pelajaran saya kasih satu pertanyaan gitu ya, misalnya satu pertanyaan tentang apalah gitu, misalnya number facts atau sesuatu. Kemudian nanti minta semuanya langsung harus angkat pada saat bersamaan. Jadi misalnya seperti tadi 20 kurang 5 semua harus angkat gitu. 3, 2, 1 angkat. Itu cepat sekali loh. Kita bisa lihat dari satu ruangan itu misalnya kalau ada 2 atau 3 anak yang salah gitu. Langsung kita bisa tahu dengan sangat cepat. Nah, gitu ya. Nah, bukan untuk menyalahkan mereka ya on the spot of course, but that informs us what are we going to do about it gitu. Jadi sangat-sangat efisien dan menggabungkan cara yang baru dengan cara yang lama. Mungkin saya bisa peragakan yang terakhir ya, karena tadi saya juga sempat share mengenai salah satu aplikasi yang sangat umum untuk saya pergunakan ya. Mungkin Ibu Tias, saya boleh dibantu dengan diberikan link untuk para peserta untuk diklik ya. Saya akan aktifkan dulu. Ini adalah salah satu alat untuk polling Ibu dan Bapak ya. Sudah, Miss. Baik, terima kasih banyak. Silakan Ibu Bapak boleh klik. Nantinya tautan tersebut akan membawa Ibu dan Bapak ke halaman ini. Miss Yuli dan Pak Hijri juga kalau mau ikutan boleh loh. Ini pertanyaan Miss Linda nih. Pertanyaannya cukup umum. Kalau di dalam kelas tentu Ibu dan Bapak boleh sekali ya. Ini sangat this is a very adaptable tool, dalam arti pertanyaan ini bisa kita ganti-ganti ya, tergantung dari tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Di sini saya berikan pertanyaan yang sangat general aja, a very generic question. Sebutkan topik matematika yang menurut Ibu atau Bapak paling menarik atau paling menantang. Wah, peluang ya. Peluang itu di SD udah dikenalkan atau belum ya?
mungkin saja udah ya, bisa jadi di kelas 6 ya, tergantung kurikulumnya. Word problem, indeed, that's very challenging. Lingkaran, pembagian. Saat ini kita belum dapat satu kata yang dominan. Wah, pecahan udah mulai membesar. Berarti ini either menarik, menantang, atau dua-duanya. Nah, jadi mungkin sekalian kita menunggu sedikit, dan habis ini saya akan kembali lagi ke Pak Hijri ya untuk bagian selanjutnya. Tapi yang jelas kita bisa lihat bahwa ini kan bentuknya word cloud. Jadi kata apa yang paling banyak diulang, maka kata tersebut akan bertumbuh makin gede gitu ya. Misalnya kata pecahan di sini, definitely it is something that's interesting or challenging or both. Nah, kalau seandainya kita di kelas bisa dipakai buat apa sih tool seperti ini? Khususnya untuk word cloud kita bisa saja checking konsep ya. Jadi misalnya kita mau minta siswa itu, kita satu pelajaran itu khususnya geometri nih, banyak sekali kan kata-kata kunci gitu, kata-kata yang kita ingin siswa itu kuasai. Nah, salah satunya kita bisa fokuskan lagi, apa sih 2 kata paling penting dari pelajaran hari ini, atau 2 istilah paling penting yang kita nggak boleh lupa. Nah, itu bisa ada sedikit komponen bahasa juga sih ya di situ, dan istilahnya istilah matematika misalnya begitu. Wah, ini kalau logaritma dan limit sudah di SMA ini ya. But definitely, I think logarithm itu menarik dan menantang ya, Ibu dan Bapak. Saya senang ya karena peserta kita itu begitu beraneka ragam. So thank you. Menurut saya sekian dulu peragaannya. Saya akan stop dulu pollingnya untuk saat ini dan saya kembalikan lagi ke Pak Hijri. Ya, terima kasih Miss Linda. Ya. Mirip sekali, betul. Ya, silakan Pak Hijri. Ya. Terima kasih Miss Linda. Miss Linda ada pertanyaan sebenarnya untuk Miss Linda dan juga Miss Yuli. Ini lebih kepada teknis, tapi saya anggap ini pertanyaan yang cukup penting karena saya sendiri pun merasa bahwa kita sebagai guru penguasaan teknis di dalam mengajar online itu perlu juga ya untuk menguasai aplikasi, mengetahui bagaimana set kamera dan sebagainya. Ini ada satu pertanyaan dari, sebentar saya coba untuk cari terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan untuk Miss Linda dari Ibu Aprilia Ayomi. Ini pakai apa buat spin wheel-nya? Dan banyak sekali Bapak dan Ibu yang tanya soal itu. Katanya kreatif sekali gitu. Menarik ya Ibu dan Bapak ya. Actually it's not my original idea. Sebetulnya yang saya lakukan itu adalah saya cari aja di online gitu ya. Online spinner. Saya bisa bantu juga ketikan. Jadi itu kata kuncinya, silakan bisa dicari. Namanya itu adalah online spinner. Jadi nanti akan banyak sekali pilihan di situ. Ibu Bapak bisa pilih mana yang paling sesuai. Kebetulan yang punya saya itu kan tadi diisinya dengan angka-angka kecil. Sebetulnya dia formatnya itu seperti sebuah template ya istilahnya gitu. Kemudian nanti bisa diganti-ganti tuh. Bisa aja angkanya itu pecahan, bisa saja misalnya pakai istilah matematika. Jadi kalau misalnya kita mau cek nih siswa kita udah paham belum istilah-istilah tentang fraction, kita ganti tuh. Instead of having numbers, we can also fill up those spaces dengan tulisan. Demikian ya Pak Hijri. Jadi editable ya Miss Linda ya. Betul sekali ya. Oke, sekarang ke Miss Yuli. Ini ada pertanyaan tentang teknis juga dari Ibu Eka Maria. Sebentar ya, saya coba untuk bacakan. Ya, bagaimana membuat gambar agar tidak tampak semuanya? Appear one by one begitu Miss Yuli untuk guess the picture tadi. Ya, yang guess the picture tadi. Yang guess the picture. Oke, thank you Hijri. Thank you Miss Eka Maria. Oke, saya share dulu ya. Jadi saya tunjukin saja caranya. Oke, jadi tadi itu kan lembarannya putih gitu ya. Nggak kelihatan tuh karena saya set warnanya warna putih. Tapi sekarang biar gampang nih, saya kasih warna aja. Bisa kelihatan semuanya kan? Ini saya nggak full screen karena saya harus edit ya. Jadi itu sebenarnya rahasianya sederhana banget gitu kan, lihat. Saya tuh sebenarnya ya menambahkan gambar, kemudian saya tutup lagi dengan menyisipkan bentuk gitu. Jadi sisipin aja sama si bentuknya tuh, gitu kan. Nah, nanti kalau udah kayak gini nih, tinggal di copy aja sampai penuh semua gitu. Habis itu kita nanti akan ke animasi. Di animasi itu kita hilangin ya. Jadi animasinya bukan animasi yang muncul, tetapi animasi yang keluar. Jadi misalnya ini mau keluar, kayak gitu. Udah, jadi ketika kita tampilin tuh, nah misalnya ini saya tampilin ya.
Nah, dia hilang satu, hilang beberapa lagi. Sampai akhirnya semuanya hilang. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya idenya sederhana aja. Waktu itu saya tuh dapat idenya gara-gara saya ikutan training apa gitu. Iya, training tentang metode pengajaran. Kok lucu ya? Lalu mikir gimana cara bikinnya ya. Oh iya, ternyata bisa ya pakai sisipin bentuk, kemudian dianimasikan. Kayak gitu sih. Baik. Berarti Berarti semoga kita membantu Ibu Eka. Iya, berarti kita eksplorasi di animation itu ya, Miss ya. Betul, betul. Jadi kayak kita tuh benar-benar memanfaatkan semua opsi yang ada di PowerPoint. Gitu. Iya, dan di situ efeknya ada appear, ada exit, dan yang dipilih oleh Miss Juliana dalam konteks ini adalah exit ya. Yang exit, yang hilang satu persatu. Thank you very much, Miss Juliana. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu semua, tadi Miss Juliana dan juga Miss Linda sudah melakukan peragaan. Menarik ya Bapak dan Ibu, meskipun singkat, tapi kita sudah tahu inti dari apa yang kita sebagai guru bisa lakukan untuk pembelajaran kita. Semoga ide-ide dari dua narasumber bisa menginspirasi Anda semua, dan semoga ada beberapa ide yang bisa digeneralisir untuk beberapa subjek yang lain ya, karena saya mengerti mungkin Bapak dan Ibu saat ini tidak mengajar matematika atau tidak mengajar bahasa Inggris. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, monggo gunakan fitur chat. Nanti saya akan coba sampaikan kepada narasumber. Dan mohon untuk diberikan keterangan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan ya. Silakan. Oh, nampaknya saya sudah menerima beberapa pertanyaan. Baik. Ini mungkin saya bisa tujukan kepada Miss Yuli. Miss Yuli, ini ada pertanyaan dari Ibu Penny Ariati. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Group untuk pembelajaran daring selain penggunaan video call or voice note? Oh, oke. Jadi penggunaan WhatsApp ya, Hijri ya? Iya. Ya, jadi gini ya Ibu, saya tuh lebih, kita kan harus tahu bahwa mungkin karena ada kendala dengan Zoom gitu ya, kendala dengan koneksi internet, akhirnya kita mau nggak mau juga harus memanfaatkan si WhatsApp Group gitu kan. Sebenarnya di WhatsApp Group itu lebih ke arah kayak kita tuh mau ngasih pengumuman, sebenarnya lebih ke arah ke situ gitu kan. Kalau kita mau video callan sama mereka, pasti waktunya juga habis gitu ya. Jadi kita harus setting up the habits bahwa kita tahu WhatsApp group ini hanya untuk pengumuman gitu kan, tentang tugas-tugas apa yang harus dilakukan, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau mau pakai WhatsApp itu lebih baik dipakai tidak untuk video call atau tidak untuk juga merekam kegiatan, karena makan memorinya banyak sekali loh gitu kan. Kalau menurut saya ya, jadi lebih baik tuh kayak optimalkan Zoom kalau bisa atau Google Meet lebih baik daripada kita tuh memakai WA call menurut saya. Gitu. Jadi WA hanya dipakai untuk memberikan pengumuman yang penting-penting saja, dan itu dibiasakan dengan siswa. Gitu. Baik, thank you Miss Yuli jawabannya. Oke, saya coba untuk ke Miss Linda. Miss Linda, ada satu guru yang bertanya dari Ibu atau Bapak Barbara Warra. Ini mungkin juga sering sekali kita diskusi soal ini. Ketika kita mengajar matematika, Miss Linda, seringkali kita mencoba untuk memberikan pertanyaan ya kepada siswa. Tapi bagaimana ketika kondisinya siswa ini tidak ada yang menjawab? Nah, kira-kira ada tips nggak? Bagaimana kita sebagai guru bisa engage para peserta dan bisa mendorong, encourage students to be active in the learning. Ya, Miss Lina masih di mute ya? Ya. Betul sekali ya. Memang saya senang karena berarti dari pertanyaan ini hal yang implied dari pertanyaan ini itu adalah Ibu atau Bapak pendidik ini sangat peduli ya dengan keterlibatan siswa gitu ya. Memang we want to make the lesson as engaging as possible supaya setiap siswa itu terlibat aktif, khususnya matematika is really not a spectator's sport istilahnya. Nggak bisa cuma nontonin Miss Linda aja nonton terus jadi bisa, Miss Linda ngajar jadi bisa gitu ya. Itu tidak mungkin. Jadi biasanya yang saya lakukan memang
cenderung ayo kita coba sama-sama, dan dalam proses itu memang tanya jawab adalah sesuatu hal yang bisa dibilang adalah pusatnya gitu ya dari kegiatan itu. Saya ada dua jawaban sebenarnya. Jawaban yang pertama untuk pertanyaan ini, memang satu hal yang perlu kita rancang, nantinya juga kita akan masuk dalam bagian ini, rancang di dalam pembelajaran kita itu adalah pertanyaan yang sistematis. Jadi dalam arti sistematis bukan seperti robot ya, maksudnya kan ketika kita interaksi, siswa kita ada yang secara spontan bilang apa, mungkin kita juga mau nanggepin gitu kan, pastinya sebagai guru yang baik. Tapi pertanyaan kita itu bersifat scaffolding ya, jadi menuntun siswa pada pemahaman yang lebih sambil mereka menemukan sesuatu. Jadi memang pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman konsep itu nggak bisa nanti kita just do it on the fly. Ya udahlah, pokoknya besok ngajar pecahan ya aku pasti nanya lah ya, nanya siswaku gitu. Bagi saya sih itu it doesn't work for me that way. Jadi memang saya memikirkan kira-kira untuk konsep ini, misalnya tadi contohnya ada yang berkata word problems ya di dalam polling yang kita lakukan, itu bagaimana saya akan menuntun siswa saya untuk dari hal yang paling basic sampai akhirnya nanti yang paling kompleks. Nah itu jawaban pertama. Jadi memang pertanyaan harus direncanakan secara runtut sehingga kita menolong siswa untuk menemukan sesuatu yang bermakna bagi pemahaman matematika mereka. Nah jawaban saya yang kedua, seringkali siswa itu tidak dapat atau tidak mau terlibat secara aktif, itu karena mereka tuh nggak seneng being put on the spotlight, just like what I am doing right now, right? I don't know if that is also true of your class, Miss Yuli. Tapi maksudnya kalau kita kan guru ya, memang kita sudah dalam tanda petik udah biasa kan gitu, being put on the spotlight. Kadang ada siswa itu yang walaupun dia bisa nih ya, saya sudah sering sekali nih menemukan beberapa siswa saya, pinter loh mereka, maksudnya mereka tahu gitu jawabannya, tapi kok nggak mau, karena nggak mau gitu dia kelihatan di spotlight. Jadi salah satu jawaban saya adalah, salah satu strategi saya adalah, memang harus ada cara lain. Nah itu dia tadi kenapa kita misalnya pakai polling gitu ya, jadi memperoleh sebagai guru kita tetap mendapatkan masukan dan respon. Sebenarnya kan yang diinginkan kan responnya kan, respon itu kan macam-macam. Tadi juga Miss Yuli dan saya sudah sama-sama mencontohkan, ada respon verbal, ya, yang diucapkan secara langsung, ada dalam bentuk tertulis. Tadi pun saya tidak memberi instruksi, tapi langsung Ibu dan Bapak kan dengan antusias gitu, tulis angkanya berapa lewat chat box. Nah, jadi goalnya, harapannya, dengan kita menyediakan mode untuk menjawab atau memberi masukan yang tidak hanya satu, jadi nggak cuma verbal, harapannya adalah siswa itu lebih tergerak untuk menjawab. Nah, if these two strategies do not work, typically, the last strategy adalah memang kita harus investigasi lebih lanjut, dalam arti mungkin kita perlu personally approach the student. Siapa tahu ada sesuatu hal yang lain. Nah itu kan it's a whole different story. Tapi saya kira biasanya dari dua itu dulu sih tipsnya. Demikian ya Pak Hidri, terima kasih. Terima kasih Miss Linda atas jawabannya. Saya sangat setuju dengan Miss Linda. Jadi intinya guru perlu membuat list pertanyaan ya yang scaffolding, dan kadang-kadang kalau saya mengajar juga suka ini bikin anticipated questions, barangkali kalau tidak tereksekusi dengan baik, ada opsi-opsi lain yang kita bisa lakukan ya, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita lemparkan kepada siswa. Oke, thank you, terima kasih banyak Miss Linda dan juga Miss Yuli. Untuk sesi pertanyaan saya tutup terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, nanti kita akan lanjut ya. Jadi mohon maaf bagi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa kami lanjutkan setelah ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya mungkin bisa ke Miss Yuli, setelah itu ke Miss Linda. Nah, Miss Yuli, tadi kan Miss Yuli sempat juga demonstrasi bagaimana mengajar bahasa Inggris dengan interaktif, kemudian menyenangkan gitu ya. Dan mungkin Miss Yuli ini juga setuju dengan saya bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan yang dilihat bukan hanya having fun-nya aja ya, seru-serunya aja, tetapi ada beberapa elemen lain yang guru perlu consider, perlu perhatikan. Salah satunya adalah kualitas pembelajarannya. Karena kita tidak ingin hanya having fun saja, tapi sebenarnya konsepnya tidak tercapai nih, Miss. Jadi mungkinkah bisakah Miss Yuliana menceritakan kepada kita semua, memberitahu bagaimana kita bisa desain pembelajaran dengan sistematis, dengan berkualitas dan berbobot, Miss. Silakan, Miss Yuli. Terima kasih Hidria. Saya setuju dengan poin itu ya. Jadi kita ngajar ini dengan cara interaktif tuh bukan berarti terus yang nggak ada artinya sama sekali ya Hidria. Kita kan tetap mau supaya kegiatannya tetap berarti gitu ya.
Lalu pertanyaannya adalah ketika pengajaran yang sistematis dan efektif untuk daring ini yang seperti apa sih? Kok kita bisa sampai ke situ gitu? Caranya bagaimana gitu ya? Kalau dari saya tuh, yang pasti adalah kerja keras, Bapak dan Ibu. So hard work betrays none. Jadi dalam artian ya kita tuh kudu mau repot gitu untuk menyiapkan semua itu. Kayak Miss Linda tadi, kayak misalnya dia menyiapkan spinning wheels gitu ya, atau saya menyiapkan kartu, kayak mencari kartu-kartu kayak gitu. Itu kan juga sesuatu yang butuh banyak waktu gitu loh, yang waktu prep-nya itu lebih banyak daripada waktu kita ngajarnya. Setuju nggak Hijri sama Miss Linda? Setuju. Setuju, Banyak. betul. Bapak dan Ibu pasti setuju gitu loh. Kita ngajar 1 jam, persiapannya bisa 3 jam gitu ya. Jadi bayangin ya, kalau misalnya saya tuh ngasih training untuk yang preschool dan primary. Tuh meja saya tuh kegiatannya jadi banyak tuh, kayak ada klip lah, ada inilah, ada itulah. Jadi ketika selesai training itu banyak banget ya yang harus diberesin gitu kan. Jadi kita kudu mau repot gitu untuk menciptakan sebuah kegiatan yang benar-benar nantinya akan interaktif. Padahal nanti kegiatannya sih paling cuma 10 menit gitu sebenarnya. Tapi bayang banget ya, kita harus gunting ini, kita harus mewarna ini, setting up kamera kedua kan gitu ya. Tapi it's worth it gitu loh. Apalagi kalau kita bisa melihat bahwa studennya itu sangat menikmati kelas kita dan mampu memahami materi yang kita sampaikan gitu loh. Itu sebuah kepuasan tersendiri gitu ya. Lalu ketika kita mau belajar bagaimana sih caranya supaya belajarnya efektif, Bapak dan Ibu, kita tuh semuanya semacam dicemplungin ke dalam pandemi ini, ya nggak ada yang siap, termasuk ahli sekalipun. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada tuh teori tentang bagaimana cara mengajar daring secara efektif, nggak ada, gitu ya. Yang ada adalah apakah kita mau belajar untuk terbuka terhadap masukan. Seperti Miss Linda sama Hijri tadi mencari tahu ya dari muridnya, mereka itu suka apa, tidak suka apa, atau mungkin dari teman-teman gitu ya. Kok ini rasanya kurang begini ya? Atau mungkin dari atasan kita mau bilang kayaknya ini kurang efektif deh kalau gini, gimana kalau ditambahin ini. Jadi belajar untuk terbuka, belajar untuk humble, untuk bisa belajar lebih gitu. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu berdiskusi dengan teman. Itu yang pasti. Supaya kita bisa pada akhirnya mendapatkan satu ritme, mendapatkan satu pola bahwa oh yang cocok dengan kelas ini adalah kegiatan yang macam seperti ini. Gitu. Kemudian jangan pernah lupa dengan lesson plan. So it's not only a procedure, it's not only a formality. It's your lesson on a piece of paper. Gitu ya. Kami semua di Mentari Teachers Academy itu membuat lesson plan. Jadi dengan lesson planning kita stick to the objective. Tujuannya tuh apa gitu. Jadi kita stick to the objective. Benar-benar stick to it. Jadi kita nggak keluar dari track gitu kan. Kita tahu poin pentingnya mana gitu. Yang harus dikemukakan dulu itu yang mana. Yang bisa ditinggalin yang mana. Yang kurang penting kita tinggalin dulu. Karena ini bisa disampaikan lewat WhatsApp saja. Nggak usah lewat Zoom, gitu ya. Mana yang bisa dilakukan lewat Zoom, kita pilih, gitu kan. Itu kalau kita ada lesson planning, jadi kayak kegiatannya tuh semuanya bakal terarah dan efektif. Lalu, kegiatan di offline pun saya tuh pasti readjust and adapt. Apalagi di online. Jadi semua kegiatannya pasti bakalan readjust, bakalan diadaptasi lagi gitu ya. Karena ketika kita menghadapi satu grup yang berbeda, karakteristiknya berbeda, otomatis dia cara penerimaannya juga berbeda, cara kita menyampaikan mungkin akan sedikit berbeda. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangin, saya mengajarkan materi yang sama terhadap satu sekolah, sekolah A misalnya. Kemudian minggu depannya saya kasih ke sekolah B. Itu saya membuat adaptasi, gitu. Karena berbeda wilayah, biasanya pemahaman mereka berbeda, karakteristik mereka akan berbeda. Mengapa saya melakukan itu? Karena saya mau semua orang itu sukses, gitu. Nggak mau yang ada yang satu ketinggalan, jangan, kasihan, gitu kan. Jadi kita mau semua orang tuh bisa melakukannya. Itu mengapa saya ada banyak sekali variasi kegiatan. Kalau anak yang malu mungkin dia lebih bisa menulis, gitu kan? Kalau anak yang terlalu suka menulis mungkin dia mengekspresikannya lewat menggambar atau lewat berbicara seperti itu. Jadi kita mau
supaya semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mengekspresikan apa yang dia sudah pelajari dengan caranya sendiri-sendiri. Dan sebagai guru jangan pernah lupa, observe, look all around you, always, gitu kan? Look all around you, itu selalu diingat, gitu kan? Karena jika kita melihat dengan seksama, ya, jadi kita melihat anak kita misalnya lagi belajar di depan Zoom, kita mau perhatiin nih, oh ternyata nggak boleh seperti ini nih kalau Zoom, ternyata kalau Zoom tuh harus seperti ini, gitu ya. Atau ketika kita ikut training, oh nggak mungkin nih aku aplikasikan ini di kelas aku kayaknya akan adaptasi yang ini aja, gitu. Jadi kalau kita mau melihat dengan seksama, segala hal itu akan menjadi guru buat kita, itu yang akan memperkaya pembelajaran, yang akan memperkaya diri kita sendiri, gitu loh. Oh, nanti aku akan membuat seperti ini supaya kelasnya jadi hidup, gitu ya. Oh, ini harus disampaikan dengan cara yang seperti ini karena mereka akan lebih gampang mengerti, gitu. Okay. Right, so I think that's all, Hijri, from me. Ya, thank you Miss Yuli. Berarti secara garis besar saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menghadirkan pembelajaran yang tetap sistematis itu tidak terlepas dari ini ya Miss ya, apa preparation. Persiapan, benar. Salah satunya tadi lesson planning, untuk tahu gambaran besar, flow of teaching yang sistematis, dan juga tadi Miss Yuli juga sempat singgung soal observe, ya, memiliki kepekaan, self-awareness terhadap lingkungan sekitar, lingkungan kelas, bagaimana murid-murid merespons kita sebagai seorang guru gitu ya. Nah, bagaimana dengan Miss Linda? Miss Linda memandang ini seperti apa? Bagaimana kita sebagai guru bisa menghadirkan pembelajaran yang sistematis, Miss Linda? Iya, terima kasih Pak Hijri untuk pertanyaannya. Saya akan kembali berbagi juga. Ini tadi ya aktivitas yang sudah kita lakukan. Memang apalagi untuk matematika ya, tidak bisa tidak sistematika dalam pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang crucial, sangat amat penting ya, nggak bisa ditawar. Karena kalau mengajar matematika itu tidak sistematis, hasilnya pemahaman siswa itu tidak akan terbentuk secara solid. Dan tentu kita tidak mau ya, kita sudah tahu bahwa kita ingin satu pemahaman matematis yang solid. Contohnya misalnya pemahaman tentang bilangan. Seperti apa sih konsep bilangan, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling sulit. Jadi ini yang dalam Singaporean Mathematics yang kita kenal dengan spiral progression, di mana kurikulum itu disusun memang dari yang paling sederhana hingga ke level yang paling sulit, dan dalam setiap level akan dikunjungi kembali. Nah, tadi Miss Yuli sempat berbicara mengenai kita mau on target gitu, kita mau on track gitu. Jadi memang yang pertama itu menentukan tujuan Ibu dan Bapak. Tidak bisa tidak bahwa pada saat kita merencanakan pembelajaran yang sistematis, perlu kita lihat dulu ke depan ya, keep your eyes on the target. Apa sih targetnya dari pembelajaran hari itu? Apakah mengenal bilangan? Apakah siswa itu nantinya bisa untuk mengoperasikan penambahan sampai dengan 20 atau apa? Jadi learning goals atau goal dari pembelajaran itu perlu didefinisikan secara jelas, secara tepat, dan dalam bahasa yang tidak rancu ya, dalam arti kalau dalam keywords nih misalnya bahasa Inggris tuh understanding. Understand itu seperti apa kita bisa tahu siswa itu paham. Apakah mereka bisa identify, mengidentifikasi, apakah mereka bisa menyelesaikan soal dengan tipe tertentu, jadi perlu didefinisikan dengan jelas. Nah itu saya kira tambahan mengenai target. Yang kedua, ini salah satu contoh saja, di Mentari, khususnya dalam sesi training matematika, saya banyak sekali merefer kepada MC EduHub. Mengapa? Karena ini adalah salah satu sumber yang memang komprehensif dan sistematis ya. Dalam kaitannya dengan sistematika, selain tadi spiral progression, materi-materi yang ditampilkan di sini juga memang menggunakan suatu teori ya, teori belajar yang sebetulnya dari tahun 60-an by Jerome Bruner, itu mengenai bagaimana sih tahapan seorang anak bisa memahami konsep itu dari konkret ke piktorial ke abstrak. Dan ini secara konsisten dalam topik apapun juga selalu dikemukakan di dalam sumber-sumber yang terdapat dalam MC EduHub. Jadi saya secara personal, as a trainer, I feel like I am being assisted so much, ya, I am benefited so much, karena memang dari sumbernya itu sendiri yang sudah mengikuti pola yang sangat sistematis. Dan terakhir, ini tidak akan terlalu banyak karena tadi juga sudah diungkapkan, mengenai lesson planning.
Seperti bisa dilihat sama ya format kita ya Miss Yuli. Karena memang kami berdua melakukan ini gitu. Jadi baik itu English maupun Mathematics, as you can see, sama kok strukturnya. Dan memang ini menjaga saya gitu, menjaga Miss Yuli, semua trainer untuk kita tuh selalu on track. Jadi sekali lagi keep your eyes on the target dan berupaya untuk bisa mencapai target itu walaupun selalu ada ruang untuk fleksibilitas ya. Tapi bukan berarti jadi ya gimana nanti gitu loh. Enggak, kita sudah rencanakan. Demikian ya Pak Hijri. Oke, terima kasih Miss Linda. Jadi overall untuk menciptakan pembelajaran yang sistematis, saya melihatnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah lesson planning ya, untuk membantu kita mengetahui outline dan juga flow dari pembelajaran kita. Dan biasanya yang saya lakukan juga ketika mengajar Miss Linda, saya itu suka ada contekannya adalah outline apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya ajar, sehingga kadang-kadang lost kan, hilang fokus, saya bisa intip kembali. Dan yang kedua tadi yang saya juga sangat senang yang dikatakan oleh Miss Linda dan memang sangat membantu ya, karena again sebagai guru kita punya time constraints, salah satunya adalah sumber belajar yang kredibel dan polanya sistematis. Itu yang membantu kita sebagai guru bisa mengajar sistematis juga. Karena memang informasi sumber pelajaran melimpah ruah di internet. Kadang-kala kita hanya ambil, tapi perlu juga kita sortir ya. Kita sortir, kita pilih-pilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tetapi dengan sumber belajar yang sudah jadi, itu bisa membantu kita sebagai guru. That was a good point. Thank you Miss Linda dan juga Miss Juliana. Dan saya juga mau ke Miss Linda nih. Miss Linda, sebenarnya dalam proses yang Miss Linda lakukan, pastinya kan ada banyak sekali pengorbanan karena ini semuanya baru ya bagi kita semua. Miss Linda ini salah satunya teman seperjuangan saya juga. Matematika mau menghadirkan CPA, ada second camera. Pengorbanan kita adalah cari cara bagaimana ada second camera, bagaimana handphone kita bisa menyorot concrete materials yang kita ingin hadirkan. Nah, Miss Linda bisa nggak diberikan ide atau tips kepada para pendidik agar terinspirasi bagaimana selama proses yang berlangsung ini kita bisa mengupgrade diri, meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik dan terus interaktif dan menyenangkan serta bermakna. Miss Linda, silakan. Betul sekali. Of course ya, kita teman seperjuangan, sangat bisa relate dan Miss Yuli juga sudah tersenyum lebar karena memahami betul ya apa itu perjuangan dan pengorbanan seorang guru yang tentunya Ibu dan Bapak saya juga thumbs up for all of you. You are the real superheroes really. Nah, sekarang saya akan masuk dalam bagian tadi terus mengupdate ya, dan dalam saya memaparkan poin-poin yang sudah saya persiapkan ini, saya juga ingin membagikan ya, antara lain ada beberapa cerita gitu, gimana sih bisa kita not just surviving, but I feel it's safe enough to say kita berusaha untuk thriving ya di dalam lingkungan mengajar online. Jadi nanti akan saya share juga. Nah, dari poin-poinnya, sebentar ya, biar kejutan dikit. 4E, saya bikin dalam 4E ya, supaya gampang gitu. Karena seringkali kan jembatan keledai ini membantu kita paham gitu. Ingat lebih lama. Jadi E yang pertama, bahasa Inggris semua sih, tapi jangan khawatir, nanti saya jelaskan. E yang pertama adalah exposure. Jadi untuk terus kita berkembang, saya kira tidak bisa tidak kita harus sebagai guru dengan sengaja menempatkan diri pada situasi, komunitas, dan lingkungan yang memungkinkan kita untuk terus mau berkembang. Gitu. Nah, jadi exposure ini kan berarti paparan. Nah, salah satunya sebenarnya with you being here with us today, dengan bersama-sama ada di sini kan mendapat lagi paparan, ide-ide ya dari saya dan Miss Yuli dan juga Hijri gitu dalam hal ini. Nah, pada saat kita bicara lingkungan di masa online ini, mungkin salah satu paparan yang bisa kita dapat, atau bukan hanya di masa online ya, sebenarnya kan kita punya sosial media nih misalnya. Siapa sih yang kita follow gitu. Kalau kita misalkan tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang mereka punya halaman-halaman Facebook misalnya atau Instagram yang sangat membangun dan bisa menyemangati, kenapa enggak kita follow? Itu udah satu langkah yang sepertinya sederhana, tapi itu sudah saya lakukan. Dan hasilnya saya sering sekali kan dapat gitu di feed saya itu sering kali muncul gitu. Oh, dia sedang mengadakan seminar di mana, kemudian ini ide yang dipakai. Kalaupun nggak baru,
nggak totally new, tapi saya tetap dapat sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi nggak bisa nggak, kita harus intentional, itu kata kuncinya. Harus dengan sengaja menempatkan diri dalam situasi di mana kita memang akan terus bisa berkembang gitu. Karena perkembangan itu nggak disengaja menurut saya ya. Kalau hanya secara natural aja ya eventually you're going to get there, tapi tidak akan terlalu optimal saya kira. Kemudian yang kedua, saling bertukar ide dengan yang lain. Nah, di sini nih kisah pengorbanan itu ya muncul. Saya pernah loh begini ya, Pak Hijri, Miss Yuli. Jadi waktu itu tuh sebenarnya saya tergelitik dengan satu pertanyaan yang, ini pertanyaan untuk guru matematika tuh sesuatu hal yang puzzling mungkin. Gini pertanyaannya, Miss Linda, kalau lingkaran itu jumlah sisinya 1, 0, atau tak berhingga, atau gimana? Nah itu ya, itu satu pertanyaan yang mungkin Pak Hijri juga sebagai trainer matematika pernah menghadapi gitu ya. Dan saat itu memang terjadi di sesi saya sudah menjawab, tapi pertanyaan itu masih menggelitik gitu, karena saya kira ini tuh akan jadi satu dialog yang cukup menarik gitu. Jadi akhirnya saya pun mencoba untuk mencari resources ya, salah satunya adalah dari teman-teman yang mungkin sama-sama dulunya lulusan dari matematika, dan salah satunya teman saya yang kebetulan lagi kuliah di Scotland gitu, yang ada perbedaan waktu. Dan terkadang diskusi seperti itu, bisa saja kita tuh lagi jam 10 malam nih misalnya, ya sudah, karena itu waktunya dia, diskusi aja dulu, bisa sampai jam 11 malam gitu. It sounds a little bit crazy gitu, tapi ya memang itu salah satu pengorbanannya ya. Kita jadi seorang guru, kita juga harus constantly mengisi ya, dan bertukar pikiran. Dan terkadang itu adalah it comes in the cost of time sometimes. Gitu. Jadi saling bertukar, saling berbagi. Nah, kemudian berikutnya yang berikutnya excellence in mind. Excellence berarti sudah tahu ya, sangat baik gitu. Mengupayakan kualitas yang sangat baik, yang terbaik. Ini nggak sama dengan perfection. Kita semua sudah tahu bahwa kesempurnaan itu adalah sesuatu yang malah bisa jadi tekanan yang nggak perlu gitu loh buat kita ya. Tapi mengupayakan yang terbaik, salah satunya misalnya tadi Pak Hijri sudah singgung soal menyediakan kamera handphone kita sendiri gitu. Kemudian pakai apa nih biar bisa kelihatan. Pernah ada ya teman guru yang sampai kameranya itu ditaruh katanya di bekas jemuran atau apa gitu supaya bisa nyorot ke bawah gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Saya pernah misalnya mau ngajar tapi belum tersedia number disk nih, katakanlah yang bulat-bulat itu ya buat menunjukkan nilai tempat. Jadi pakai apa? Pakai aja kancing. Saya coba cari kancing. Waktu itu sampai beli gitu ya di toko konveksi gitu. Di mana nih ada toko konveksi biar dapat kancing yang warnanya lain-lain untuk mengajar. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu dilakukan dengan sengaja dan dengan satu komitmen. Terakhir, kalau dari saya adalah exercise. Ya, exercise itu kan latihan yang konstan dan lakukan. Ya, jadi pada saat sudah dapat paparan yang bagus, misalnya exposure dari sesi seperti ini, harapan saya Miss Yuli dan Pak Hijri juga ya tentunya, nanti Senin gitu ya, ini kan udah hari Jumat, besok weekend, Senin bisa ada satu aja yang diaplikasikan atau diadaptasi ya. Jadi Ibu Bapak sudah dapat, kemudian silakan lakukan. I always say, you are the expert of your class. I might have shared some of my expertise, so to speak gitu ya, dengan Ibu Bapak, tapi nantinya yang akan bisa memberikan dampak paling langsung kepada peserta didik adalah Ibu dan Bapak. Ya, jadi saya kira perlu dilatih secara konstan. Demikian dari saya, Pak Hijri. Ya, thank you Miss Linda. Jadi 4E ya Miss ya. Exposure, exchange ideas, excellence in mind, and exercise. Kalau dilakukan ini semua, semoga bisa terus konsisten, bagus, dan menghadirkan pembelajaran. Karena once ketika kita sebagai guru tahu bahwa anak-anak kita berhasil mendapatkan skills, mendapatkan nilai yang memuaskan gitu, itu kita tumbuh kepuasan, profesionalisme yang tidak bisa digantikan gitu ya Miss Linda ya. Betul sekali. Oke, saya coba untuk ke Miss Yuliana. Kalau tadi soal bisa mengupgrade diri dari waktu ke waktu, kalau Miss Yuliana kira-kira selama menjalani ini semua, adakah tantangan? Karena dari tadi kan kita berbicara soal yang ideal ya, yang hasil yang bagus, tapi sebenarnya ada behind the scene pasti kan? Ada tantangan, ada kendala yang terjadi. Nah itu bisakah di-share dan bagaimana Miss Yuli bisa cope the situation and get out as a winner gitu Miss? Baik. Oke, terima kasih Hijri ya. Jadi kalau tadi Miss Linda udah membahas tentang bagaimana kita selalu bisa mengupgrade diri sendiri, kalau saya sekarang akan membahas nih challenge-nya gimana sih? Saya kira semuanya kita sama ya. Bayangin kita ngajar kelas yang sama selama 5 hari itu,
Kita bingung nggak sih sebenarnya mau diapain lagi nih kelas gitu kan? Kita tetap pasti akan punya pikiran seperti itu. Otomatis kita bakal menginvestasikan waktu yang lebih panjang karena seperti yang kita tahu preparation-nya butuh waktu lebih lama. Kita surfing the net gitu kan, observing our friends doing something. Kemudian belum lagi kalau kita mau ikut training. Kemudian belum lagi kalau kita itu mendesain gitu ya. Kayak saya ngedesain kayak gini nih, butuh banyak waktu loh, kayak cari gambar yang tepat, kemudian bikin infografiknya. Infografiknya tuh sampai saya kumpulin Hijri di dalam satu file tersendiri. Jadi saya tinggal pakai aja gitu kan. Kalau enggak kan pasti lama banget gitu ya. Kemudian belum lagi saya bikin kayak teaching aids gitu ya, misalnya kasih worksheet untuk murid-murid saya. Belum lagi, oh saya mau bikin pakai kartu yang ini deh, nggak mau yang pakai digital. Saya mau pakai yang biasa aja kayak gitu. Kemudian yang lain lagi adalah kalau kita udah ngebikin, ketika kita udah duduk di depan si laptop ini, kita pasti ngabisin banyak waktu dan mata lelah. Adek lelah lama-lama gitu kan, lelah banget gitu ya, ngabisin waktu sampai malam gitu. Nah, belum lagi tuh kita tuh kan harus membeli peralatan tuh kan, kayak Miss Linda sama Mas Hijri kan pasti beli. Kayak saya misalnya tambahin ring light, tambahin kamera, tambahin lagi penguat sinyal wifi kayak gitu ya. Belum lagi listrik, ya nggak sih? Listriknya tambah habis banyak sebenarnya, ya nggak? Dikit-dikit gitu ngecek meteran. Ini listrik sudah tinggal segini, ini waktunya isi lagi gitu kan. Tapi ya, ketika kita melihat bahwa pelajaran kita tuh disukai, murid-murid itu bisa memahami, kita semua sama enjoy, itu ya sudahlah gitu ya. Tapi ada kalanya kita tuh pasti kan akan merasa kayak drain gitu kan, dengan banyaknya pressure. Kemudian belum lagi kita tuh kan juga punya hidup selain kehidupan di luar laptop gitu kan. Jadi yang penting buat saya supaya gimana sih supaya kita bisa maintain energi, supaya kita tuh bisa tetap senang, supaya murid-murid itu tetap antusias. Buat saya yang penting adalah maintaining my joyful state, my happy state. Mengapa? Karena energy is contagious. Energi itu nular gitu loh. Kalau kitanya ngantuk, muridnya ngantuk, ya enggak? Kalau misalnya kita bertiga nih, bayangin kita bertiga ngomongnya males-malesan, ya pokoknya gitu deh, gitu kan. Muridnya juga males kan, gitu ya. Siapa sih mau ngedengerin? Tapi gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bisa joyful, supaya kita tuh tetap bisa happy, supaya kita tuh tetap bisa oke dengan segala pengorbanan yang kita buat, gitu kan? Saya tuh cuma mempercayai bahwa apa yang kita pancarkan itu yang kita terima, gitu kan? Kalau kita mancarin negativity, kita akan terima negativity. Kalau kita expect positivity, kita akan terima positivity, gitu ya. Tetapi maintaining yang ini rada susah ya. Mengapa rada susah? Bayangin kayak seperti kita tuh mau hiking. Waktu hiking kita cuma ngelihat ke puncak. Nah, selama kita hiking, apakah kita tidak akan berhenti sejenak untuk tarik nafas? Apakah kita tidak akan berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan sekitar? Kita pasti berhenti, ya kan? Supaya ketika kita sampai di atas, kita tuh nggak ngos-ngosan, kita tuh nggak kehilangan tenaga, kita di atas tuh dengan perasaan senang, masih punya tenaga untuk menikmati keindahan alam. Gitu ya. Jadi cara recharge-nya bagaimana? Nah, pikiran yang penuh itu kan kayak air yang gelas yang terlalu penuh, gitu kan? Banyak sekali urusan-urusan tagihan, urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan pacar, urusan apa gitu ya. Begitu semua yang masuk tuh kayak penuh banget dan kita tuh nggak bisa mikir apa-apa. Jangankan mikir tentang aktivitas kreatif ya kan, mikir nanti malam makan apa aja kita udah nggak mau gitu kan. Jadi udah ogah mikir apapun gitu kalau udah penuh banget. Nah supaya kita nggak terlalu kepenuhan, kita tuh perlu menemukan the pause button. Bukan berhenti terus, malas, aku hari ini nggak mau ngajar, ya jangan kayak gitu. Bukan, tetapi once in a while, berhenti sejenak. Entah 5 menit, entah 10 menit. Ya. Yang saya lakukan adalah my pause buttons. Everybody will have different pause buttons. Gitu kan? Semua orang akan menemukan yang berbeda. Kalau saya tuh meditasi. Meditasi bukan ngelamun ya. Kalau ngelamun itu kan pikirannya kosong, nah itu ngelamun. Enggak, tapi sejenak cuman kembali pada diri sendiri, diem aja, cuman bernafas aja, atau cuman menikmati kopi tanpa saya tuh harus melihat HP, kayak gitu ya. Atau saya lagi makan snack tanpa saya harus mengecek HP dan sebagainya. I call it as a moving meditation.
membantu saya untuk fokus sebenarnya. Nah, yang kedua tuh bergerak, Bapak dan Ibu, tulang punggung kita tidak dibuat untuk diam gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita tuh duduk diam selama 6 jam, yang ada adalah punggung sakit gitu kan. Kalau punggung kita sakit bisa mikir nggak bakal gitu kan. Jadi bergeraklah sesuai dengan yang Anda suka gitu. Kalau saya kebetulan tuh suka yoga dan suka qigong gitu ya. Qigong tuh kayak tai chi gitu. Itu membantu saya untuk mengolah badan gitu kan, supaya saya tuh nggak gampang sakit pundak. Pasti kalau di depan laptop nih pundak sakit banget, lower back tuh sakit banget. Stretching lah sedikit, misalnya cuma mau digerakin kanan kiri ke atas, kanan kiri kayak gitu, itu juga boleh gitu kan. Jadi buatlah darahnya tuh berjalan gitu ya. Kalau posturnya jelek kayak gini kan bikin penyakit aja sebenarnya. Kemudian temukan waktu untuk power nap. Power nap itu perlu gitu. Ini recharging di siang hari biasanya. Nggak harus tidur. Cuman merem aja deh 5-10 menit. Cuman tiduran di meja gitu ya. Diem aja. Udah merem aja. Supaya mata ini beristirahat. Karena mata terus-terusan diekspos ke dalam laptop itu kan juga nggak bagus dengan radiasinya. Sampai pikirannya juga capek gitu ya. Kemudian ada lagi read a good book supaya pikirannya tuh selalu supaya maintaining the happy state, kita tuh perlu loh mengasih makan pikiran, mengasih makan otak tuh dengan sesuatu yang bagus. Jadi jangan menganggap supaya kita tidak selalu beranggapan oh ngajar online itu susah banget gitu kan. Sekalinya kita mikir susah, yang datang yang susah gitu kan. Tapi sekalinya kita mikir saya mau coba, yang datang tuh kesempatan gitu. Itu pasti cobain deh. Bacalah buku yang baik seperti kitab suci tiap-tiap agama itu adalah salah satu jenis buku yang baik ya. Khalil Gibran itu buku yang baik. The Wisdom of Sunday dari Oprah Winfrey itu buku yang baik. Bukunya cuma satu halaman untuk dibaca, jadi nggak banyak. Jangan lupa relax, saudara-saudara. Jangan lupa minum kopi gitu kan. Entah minum apapun, pokoknya dinikmatilah. 5 menit kita, 10 menit kita, entah mau napping, mau minum kopi di rumah, duduk di depan di taman. So find your pause button gitu. Jadi begitu kita sudah pause sejenak, kembali lagi kita tuh lebih bisa mikir, kayak kita tuh pikirannya lebih lebih terbuka, lebih tenang kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi lebih ke arah diri sendiri ya. Kayak kita kan udah beban mental aja ngajar online gitu kan. Belum lagi kita juga punya kehidupan selain ngajar online kok. Ya nggak sih? Jadi mengapa kita tidak memulai dengan find your own pause buttons. Do something simple every day that makes you happy. Gitu. Supaya bisa kembali lagi ke track yang tadi. Ya. Ini jadi pengingat kita semua ya, Miss Yulia. Betul. Di masa-masa WFH jangan lupa untuk bermeditasi, berolahraga, untuk bisa menggerakkan badan ya. Ya, jadi find your pause button just for a while. Ya, setuju sekali. Oke, baik. Saya mungkin bisa ke Miss Linda. Tadi kan Miss Yuli sudah menceritakan perjuangan. Kira-kira perjuangan apa dari Miss Linda? Adakah investasi waktu? Saya sih percaya pasti banyak sekali pengorbanan di belakangnya. Mungkin Linda bisa ceritakan kepada kita semua sehingga kita tuh sama-sama berjuang dan bisa menyemangati rekan-rekan sejawat yang hadir pada sesi sore ini gitu, Miss Lin. Baik, ya betul sekali ya. Memang tadi saya akan mulai dulu dengan satu statement matematikanya dulu ya. Karena tadi saya jadi ingat gitu, Miss Yuli bilang, oh kalau kita mau ngajar 1 jam itu investasi waktunya sekian. Nah, saya berikan gambaran umumnya kalau buat saya, kalau saya mau membawakan satu sesi yang 2 jam, katakanlah itu paling tidak persiapan itu adalah 3 kali lipat, bisa sampai 4 kali lipat, lebih lama dari itu. Ya, itu belum termasuk dengan risetnya. Dalam arti ingat bahwa poin dari menyebut semua ini adalah nilai perjuangan, nilai dari sebuah pengorbanan itu sesuatu yang real ya. Jadi kalau Ibu Bapak bisa melihat kami berdua hari ini gitu membawakan dari satu tahap ke tahapan yang lain, tentu sudah ada investasi waktu yang diberikan sebelumnya. And the investment does pay off ketika kita melihat seperti tadi Ibu Bapak mau berpartisipasi dan lain sebagainya. Jadi pertama biasanya begitu, dari statement matematikanya silakan kalikan 3 atau kalikan 4 gitu ya dari jumlah sesi gitu. Belum lagi
Kalau bagi saya secara pribadi itu penyediaan perlengkapan, karena seperti tadi sempat disinggung juga ya beberapa kali bahwa semisal saya mau mengajarkan tentang hal-hal tertentu, mungkin bisa disorot lagi ya area kamera 2 saya kepada operator kami, boleh ditunjukkan sekali lagi supaya ada benda-benda yang ditampilkan di sini. Ya, terima kasih. Nah, ini tampilan dari kamera 2, silakan masih boleh dipertahankan spotlight-nya. Ini kan sebenarnya tadi saya cuma kasih contoh 2, tapi pada saat saya kumpulin benda-benda seperti ini lebih dari 2 Ibu dan Bapak. Jadi saya kumpulin tuh saya lihat di sekeliling rumah, oh kalau bentuk silinder bisa apa lagi ya? Oh mungkin ada bekas tempat lipstik atau bekas tempat bekas nail polish gitu ya. Cat kuku saya kumpulin gitu. Kadang tuh saya seperti pengumpul gitu ya, kayak mulungin sesuatu gitu. Tapi memang itu akan berguna nantinya. Bahkan terkadang misalnya gini ya, saya berikan satu contoh, mungkin ini juga sedikit lucu ya. Itu tempat bekas telur ya, tahu ya Ibu dan Bapak kan kalau kita belanja telur, kadang di supermarket itu ada tempat bekasnya itu dalam bentuk plastik gitu ya. Itu saya simpen tuh di laci saya. Kenapa? Karena saya sudah mikir nanti kalau mengajarkan perkalian, itu bisa jadi tempatnya itu bisa jadi untuk groupings-nya gitu. Kemudian nanti saya masukkan kancing dan lain sebagainya. Jadi kalau buat saya itu constantly berpikir kalau ada benda-benda yang berguna itu bisa saya kumpulkan gitu. Dan ya memang agak sedikit menumpuk sih ya dan tidak terlalu rapi gitu. Tapi ya kayak Miss Yuli tadi gitu ya, mejanya begitu. Jadi kalau buat saya investasi waktu terbanyak itu sih. Pertama persiapan dan membaca, karena tidak bisa tidak kita mau mengisi dan berbagi kepada yang lain. Apalagi kalau bagi saya secara khusus, misalnya tadi saya katakan tentang Jerome Bruner gitu. Bukunya itu tahun 60-an. Biasanya kalau saya mau bicara tentang, sebenarnya mungkin hanya satu slide gitu ya, bicara tentang teori Jerome Bruner, konkret, pictorial, abstrak, dan saya juga tahu udah familiar sekali gitu misalnya dengan urut-urutannya saya sudah lakukan. Tapi itu bukan berarti saya tuh nggak baca lagi gitu. Jadi maksudnya ya udah cukuplah, aku udah ngerti, besok ya udah jalan kok gitu sesi. Enggak, saya tetap baca lagi, review lagi. Kadang saya share dengan Hijri ya. Jadi tahu gitu, ini loh artikel yang sedang aku baca. Coba mungkin kita bisa lihat poinku benar atau enggak. Jadi saya pun checking gitu misalnya dengan Pak Hijri yang sesama math trainer gitu. Jadi komitmen untuk terus mau membaca itu bukan hanya untuk saya dengungkan kepada siswa atau kepada guru gitu ya, tapi saya sendiri juga memang melakukan investasi waktu begitu. Dan yang terakhir mungkin gimana sih bisa tahu gitu kan ada apps ini, ada apps itu, yaitu tadi eksplorasi yang memang seperti di playground. Tapi kan kalau anak-anak juga habis main di playground ya capek juga ya, karena kan lari-lari sana sini coba-coba. Itu yang namanya proses mencoba. Saya bisa lakukan tuh beberapa kali dulu dan saya testing dulu biasanya. Maksudnya testing dalam arti pertama saya biasanya testing personally ya. Coba dulu sendiri. Apa nih? Kan misalnya satu tools baru ya, namanya juga baru. Oke, bagusnya di sini, tapi kadang-kadang laggingnya di sini. Atau misalnya, oh kekurangannya kayak gini, oh siswanya itu benar-benar kalau ditampilkannya begini, maka hasilnya begini. Jadi ada banyak gitu ya fitur-fitur yang memang mesti dicoba dulu gitu, supaya memastikan penggunaan itu optimal saat sesi training itu berlangsung. Kan nggak lucu ya, misalnya saya mencoba menggunakan satu aplikasi tertentu, masa saya baru troubleshoot-nya di sesi itu gitu kan, kayak oh iya Ibu dan Bapak ternyata gitu ya, nah kan nggak mungkin ya, sangat tidak profesional gitu. Jadi saya coba. Demikian Pak Hijri. Oke. Miss Linda, selama melakukan ini semua ada tantangan, Miss, mungkin satu yang bisa di-share. Tadi kan Miss Yuli sudah sempat share kepada kita semua tantangannya. Kalau Miss Yuli, kalau Miss Linda apa nih tantangannya, Miss? Tantangannya kalau buat saya salah satunya memang mencari cara untuk bisa melibatkan siswa ya. Itu menurut saya itu cukup berat. Karena kalau biasa kan di kelas gitu, kita bisa saja memberikan satu aktivitas tertentu kepada siswa, kemudian saya bisa langsung keliling gitu untuk cek pemahaman mereka. Nah, tapi kalau di konteks online itu memang harus cari lagi gitu alternatifnya apa. Jadi menurut saya itu memang satu tantangan yang nggak mudah dan kembali lagi memerlukan investasi waktu gitu dan satu pengorbanan yang tidak sedikit gitu ya. Benar. Itu sih. Okay. Thank you Miss Linda dan juga Miss Yuli. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya masih ada waktu, silakan gunakan fitur chat dan nanti saya sebagai host akan mencoba untuk menanyakan kepada dua narasumber. Jangan lupa untuk berikan keterangan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan ya Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, saya coba cek terlebih dahulu. Sepertinya sudah ada pertanyaan.
Mungkin satu pertanyaan ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Penny Ariati untuk Miss Yuli. Ya, pertanyaannya seperti ini, Miss Yuli. Hal penting apa yang perlu dikedepankan oleh pendidik atau guru bahasa Inggris untuk merespon wacana perubahan kurikulum yang kita sebut sebagai AKM? Assessment kompetensi minimum, Miss Yuli. Karena kan sekarang ujian nasional ditiadakan, kemudian dijadikan assessment kompetensi minimum, salah satunya adalah literasi dan numerasi. Mungkin Miss Yuli bisa merespon pertanyaan dari Ibu Penny. Ibu Penny ya? Ya. Oke. Right, terima kasih ya Hidri ya. Jadi merespon tentang perubahan kurikulum, lalu apa saja yang harus diperhatikan kalau ada perubahan kurikulum. Jadi Ibu Penny, ya ini paham sih, jadi kalau perubahan kurikulum pasti ngerubah semuanya gitu ya. Lesson plan-nya berubah, apanya berubah. Satu hal yang tidak berubah adalah objektif dari learning itu sendiri, Ibu Penny. Jadi apa sih sebenarnya yang mau kita, yang kita inginkan dari murid itu untuk bisa lakukan? Itu yang kita mau kedepankan dulu. Kita mau supaya murid bisa membaca, memahami bacaan misalnya. Kita mau supaya murid itu bisa berkomunikasi dengan secara lisan maupun tulisan misalnya. Kita mau supaya, jadi hal-hal yang mendasar itu jangan pernah dilupakan gitu ya, yang menjadi fondasi untuk pembelajaran bahasa itu sendiri, komunikasinya. Jadi tetap satu, yang pertama yang mau diperhatikan adalah tujuannya. Kemudian yang kedua adalah pemakaian buku teks sebagai buku sumber. Jadi jangan melulu menggantungkan diri kita terhadap sumber dari internet, sama seperti yang Miss Linda bilang. Kalau bisa memakai buku teks, lebih baik memakai buku teks, gitu. Mengapa? Mengantisipasi adanya halangan di koneksi internet, satu. Kemudian yang kedua, kalau pakai buku kan udah standar gitu ya. Kita tuh nggak perlu lagi loh invest waktu search di internet, karena kita memiliki buku yang baik sebagai sumber baik untuk guru maupun untuk siswa. Itu yang perlu diperhatikan, dua hal itu saja sih. Kegiatannya tentu saja akan mengikuti. Kalau kita punya tujuan A, dengan buku B bahannya, kegiatannya bisa apa saja. Seperti yang saya paparkan tadi, jangan lupa dengan variasi kegiatannya. Sebenarnya sesederhana itu gitu ya. Ngomong aja sih sederhana, cuman pada prakteknya, tapi aku disuruh nanti bikin ini, Miss, bikin itu, Miss. Dibikin sederhana tapi jelas. Ya. Tujuan, buku teks apa, kemudian kegiatan akan disesuaikan. Itu sih menurut saya, Ibu Penny. Terima kasih, Miss Yuli. Oke, satu pertanyaan lagi. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya minta waktunya sebentar. Satu pertanyaan lagi karena pertanyaan ini sangat bagus, jadi sayang untuk dilewatkan ya. Jadi satu pertanyaan untuk Miss Linda dari Ibu atau Bapak Dorcas Rininta. Sepertinya Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan Miss Linda. Tolong dong trik mengajarkan 3M atau matematika bagi anak-anak yang manja dan tinggi ketergantungannya kepada orang tua. Secara di masa pandemi ini interaksi guru dan anak itu sangat terbatas. Bagaimana nih Miss Linda? Iya, pertanyaan yang super. Ya, dari situasi yang sangat real. Tentu saja ya, dari Ibu Dorcas tadi sudah diklarifikasi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang yang pertama kan ini konteksnya taman kanak-kanak Ibu. Jadi saya sangat setuju kalau masalah ketergantungan siswa kepada orang tuanya itu adalah sesuatu yang tentunya porsinya lebih besar dibandingkan anak SD misalnya. Kadang kelas 1 saja teman saya yang mengajar di kelas 1 gitu, rekan guru misalnya, akan mengatakan bahwa kelas 1 masih belum jauh beda lagi sama K3 gitu. Sama maksudnya tingkat level TK yang terakhir gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini poin pertama saya adalah memang ketergantungan siswa dengan orang tuanya atau pendampingan orang tua, mungkin saya bisa ambil dari angle situ juga ya, pendampingan orang tua porsinya lebih besar Bu, memang itu realitanya kalau untuk yang TK. Bagi rekan-rekan saya yang masih mengajar full time dan konteksnya TK, itu memang bentuknya itu seperti ini ya, saya memberikan ide betul membaca, menulis, dan menghitung Ibu. Ya, terima kasih untuk klarifikasinya. Jadi memang salah satu strategi ya yang saya kira sudah banyak diadaptasi dari beberapa sekolah, itu adalah sebagai guru, nah kembali lagi ini mau repot dan mau
mau capek ya, investasi waktu ya, perjuangan. Kalau di Mentari kita kenal dengan nilai berani, mau dan sanggup ya. Nah, guru-guru TK ini biasanya akan menyiapkan yang disebut dengan learning kit lah, semacam itu. Jadi satu kotak yang biasanya akan disiapkan untuk pembelajaran, katakanlah 3M di situ ya, membaca, menulis, menghitung, untuk dalam 1 minggu ke depan. Nah, kemudian nantinya paket ini akan diambil oleh orang tua, bisa misalnya jadi semacam drive-thru gitu, Ibu. Jadi memang paket itu diambil dan ekspektasinya orang tua harus mendampingi. Memang begitu. Jadi sama-sama diberikan pengertian. Nah, disinilah diperlukan satu kerjasama ya. Mungkin saya bisa memberikan gambaran besarnya adalah it takes a whole village to educate a child. Nah, mungkin di sini seperti itu, karena peran guru dan orang tua sebagai mitra yang berkolaborasi itu benar-benar bukan jargon lagi, Ibu. Di dalam konteks ini, itu sudah berubah menjadi realita. Karena guru menyiapkan bahan-bahannya, seperti tadi juga deskripsi Miss Yuli, kebayang ya gitu, buat 1 minggu pembelajaran 3M disiapkan dulu dengan baik, dengan teliti. Setelah itu orang tua akan turut membantu di rumah, tapi gurunya akan tetap ada Zoom meeting. Ya. Dengan biasanya sih realitanya memang anak TK khususnya pasti didampingi gitu oleh ayah atau ibu, oleh caregivers ya, begitu. Jadi saya kira memang partnership-nya diperlukan, dan saya paham memang dari segi orang tua murid ya, ini adalah salah satu bentuk yang sepertinya mereka jadi merasa bahwa kan mendidik itu adalah tugasnya pendidik gitu. Nah, tapi di masa pandemi itu udah nggak bisa begitu ya. Jadi mungkin salah satu kuncinya kalau ibu misalnya adalah kepala sekolah atau guru gitu ya, memang bagaimana kita mengkomunikasikan itu, atau pihak sekolah mengkomunikasikan seperti tadi, bahwa memang it does take a whole village gitu, dan tidak mungkin interaksi antara mungkin yang kita sebut dengan more knowledgeable others, dalam hal ini ya berarti orang tua, memang mau tidak mau akan menginvestasikan waktu yang lebih, karena memang usia anaknya yang masih belia. Kalau misalnya yang sudah kelas 7 itu udah nggak didampingi Ibu dan Bapak. Biasanya saya ngajar kelas 7, apalagi 8, 9, ya sudah jalan aja begini gitu ya sesinya. Gitu. Jadi saya kira begitu ya dari respon dari saya, tapi terima kasih, itu adalah situasi yang sangat real. Ya. Terima kasih Miss Linda, semoga menjawab pertanyaan Ibu, dan juga terima kasih untuk Miss Juliana sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya. Namun mohon maaf, kami harus menutup sesi tanya jawab, akan tetapi kita akan berusaha untuk rekap pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, kita kumpulkan, kemudian kita akan jawab secara tertulis, dan kita akan kirimkan melalui WhatsApp group yang sudah kita miliki ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum sesi ini ditutup, mungkin saya bisa ke dua narasumber, Miss Linda dan Miss Juliana. Mungkin Miss Juliana terlebih dahulu. Ada pesan penutup untuk kita semua, Miss? Oh, baik. Ya. Ada pesan, ada dessertnya ya, Hijri ya? Iya, nggak lengkap kalau nggak ada penutupannya ya. Ada appetizer, ada main course sekarang. Oke. Nah, ini sih buat saya sendiri dan mungkin buat kita semua ya, hanya untuk mengingatkan. Karena kita semua lagi di masa sulit. Berdoa, Bapak dan Ibu. Setiap kali saya mau memberikan training, saya selalu berdoa, Tuhan mampukan saya. Mengapa saya berdoa? Karena talenta saya itu adalah pemberian, gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada yang memberi, bantu saya supaya talenta ini tidak percuma, gitu. Yang kedua, set goals. Saya mengajar hari ini, tujuan saya apa selain goals yang ada di lesson plan? Saya mau supaya si ini lebih aktif, misalnya. Kemudian jangan lupa make a plan. What are you going to do? Dan yang paling pasti, work hard. Tidak ada tidak ada namanya elevator, tidak ada lift untuk succeed, tidak ada. So you work hard. Kita naik tangga, gitu ya. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa berterima kasihlah kepada Allah yang memberi. Dan dengan itu kita jadinya stay humble all the time. Kita selalu akan siap menerima sesuatu yang baru. Kita akan lebih bisa berkembang karena kita memiliki sikap yang humble, tetapi tetap mau bekerja keras. Jadi bekerja keraslah, tapi tetap baik. Begitu, Hijri. Nah, pesan yang sangat menyentuh dari Miss Juliana. Thank you, Miss Julie. Nah, pesan apa nih dari Miss Linda? Silakan, Miss Linda.
Ya, sangat menyejukkan hati sekali ya yang Miss Yuli katakan. Terima kasih Miss. Saya kira itu satu hal yang luar biasa baik untuk kita semua. Baik Ibu dan Bapak, pesan terakhir saya untuk sore hari ini ya. Baik, izinkan saya berbagi dulu, saya perbesar supaya nyaman untuk dilihat ya. Oke. Saya bacakan paragraf demi paragraf. Yang pertama, pernah ada masa di negeri ini guru mengajar di sekolah dengan murid yang menggunakan sabak. Saya tidak mengalami ya. Seiring dengan kemajuan peradaban, sabak berganti kertas, papan tulis berganti whiteboard, dan kapur berganti spidol. Tantangan zaman juga berubah-ubah, bahkan kini di masa pandemi, murid-murid bisa belajar dari rumah, sebagian besar dengan komputer dan telepon pintar. Zaman boleh berganti, tantangan bisa berbeda, tapi satu yang tak berubah, kegigihan, ketangguhan, dan semangat para guru untuk mengajar dan mendidik anak-anak Indonesia tak pernah surut barang sejengkal. Terima kasih guru. So this is for all of you. This is an appreciation dan juga satu dorongan semangat untuk tetap berjuang dengan gigih melakukan yang terbaik. Terima kasih. Demikian Pak Hijri. You're welcome. Thank you very much Miss Linda dan Miss Yuli untuk sharing hari ini yang sangat inspiratif. Materinya luar biasa, sangat aplikatif, menarik, dan semoga bisa bermanfaat, memberikan referensi dan ide yang bermanfaat untuk para peserta yang menyaksikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para peserta yang hadir. Tentunya untuk Bapak dan Ibu yang tadi bertanya, pertanyaannya juga luar biasa. Kembali lagi ya Bapak dan Ibu bahwa tujuan diadakannya mengasah gergaji bersama Mentari Teachers Academy ini adalah sebagai platform untuk kita semua bisa sharing dan bisa belajar satu dengan yang lainnya, bisa menginspirasi satu sama lain, dan tentunya kita akan menghadirkan topik-topik terkini mengenai pendidikan dan topik-topik yang beragam. Ya, demikian season finale mengasah gergaji bersama Mentari Teachers Academy. Sukses dan sehat terus Bapak dan Ibu semua. Sukses untuk mengarungi tahun baru ya. Mau tahun baru, harapan baru, dan tentunya kita semua berdoa semoga kita kembali belajar dan bertemu dengan anak-anak didik kita di kelas seperti sedia kala. Sampai bertemu di mengasah gergaji season berikutnya di 2021. Saya Hijri undur diri dan saya kembalikan ke moderator Ibu Tias. Silakan Ibu Tias. Iya, baik Bapak Hijri. Terima kasih banyak Bapak Hijri dan juga para narasumber cantik kita pada sore hari ini yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman, dan cerita yang sangat luar biasa, tips dan trik mengajar secara kreatif, interaktif, dan sistematis secara daring. Baik Bapak dan Ibu, selama acara berlangsung, kami sudah mengambil foto secara candid yang akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Lalu